Di dalam berusaha di F&B kalau makan makanan tuh jangan terlalu enak. Jangan terlalu enak, Yes. maksudnya gimana? Perkara bakpao ya, menurut lo nih kalau putih begini, jujur ya gue melihat ini kurang putih kalau dibandingin bakpao yang lain ya. Emang kalau yang lain tuh pakai pemutih atau gimana sih? Tidak ada penjual bakpao. Kalau roti mah banyak ya. Tidak ada penjual bakpao yang mengeluarkan pistachio kunafa selain bakpaonya Koko. Up until now. Gue kalau beli bakpao ya, biasa tuh suka ada bintik-bintik warna gitu loh. Betul. Untuk Itu membedain sebenarnya tuh sih. emang udah ada standarnya atau di tiap toko akan berbeda-beda? Semua orang sedang ke Blok M. Iya. Semua pengusaha makanan sedang melirik Blok M. Jadi kayak pokoknya Blok M jadi center of attention lah sekarang Benar. gitu. Itu menurut lo gara-gara apa sih seperti itu? Now you are listening to The Spice Guy. Halo guys, welcome back with me The Spice Guy. Hari ini kita akan bahas mengenai perbakpawan. Gitu ya bro ya? Iya, Oke, betul. welcome Bro Rico Tungadi. Gitu Iya, ya? benar. Oke, ini Tungadi nama ayah atau nama keluarga nih? Nama ayah tapi nama keluarga juga. Nama keluarga juga ya. Oke. Bro, gimana kabarnya? Baik. Puji Tuhan baik banget. Ya, segar kok kelihatannya. Baik banget. Syukur ikut Iya, happy juga. Kita harusnya 3 bulan yang lalu ya podcast ya. Betul. Sorry banget. Gue minta maaf karena hal dan lain hal. Aku banyak mundur-mundur, kita banyak gak match jadwal juga. Yes. Tapi finally ya. Finally. Dan ini orang baik banget ya. Gue udah mencoba bakpaonya terlebih dahulu. Dan ternyata emang enak. Spesialis bakpao ya. Halal sih sebenarnya. Bakpao halal. Kenapa lu mau mention halal itu? Karena pada umumnya mostly mayoritas kalau orang jual bakpao kan non halal biasanya. Non halal biasanya. Oke. Nah kita khusus bakpaonya Koko tuh mengambil sektor yang halal. Jadi visi misinya aku and my partner adalah pengen kasih tahu nih bahwa ada bakpao enak ke semua orang, ke semua kalangan. Sebenarnya itu visi misinya. Simpelnya gitu. Jadi kita benar-benar fokusin di situ. Oke. Jadi lo sangat ini menekankan halal ya itu. Dan kita proses untuk sertifikasi juga ongoing gitu. Yang baru keluar mie kangkung kita sebenarnya. Oh, jadi ini belum dapat label halal? Belum. On proses karena memang dia lebih terlambat daripada mie kangkung. Aku urusinnya mie kangkung dulu baru ini gitu. Emang apa sih? Oke, sebentar guys. Ini Rico ini juga punya usaha mie kangkung ya. Betul. Mie kangkung apa namanya? Kite. Mie kangkung Kite. Betul, itu di Blok M. Itu di Blok M. Kita akan ke situ, Iya, tapi oke. kita ke bakpao dulu ya. Iya, oke. Seru nih kalau bisa ada 2 hal yang bisa digali. Nah, si bakpao ini lo ngomong lagi proses halal dan lo mengklaim halal tersebut. Oke, berapa lama lo ngajuin halal? Sampai saat ini udah berapa lama? Kalau bakpao baru sebulan 2 bulan yang lalu. Oh, baru sebulan 2 bulan. Tapi ini udah dari kapan? Kalau ini kita udah tahun keempat. Udah tahun Iya, keempat. dari 2020. Tapi kenapa maksudnya kayak lu baru mau ngurus itu sekarang gitu? Karena selama 4 tahun belakangan itu aku and my partner kita lebih mendevelop kayak kita mau make sure produknya settle down dulu nih. Ada marketnya dulu nih gitu. Kita mengulik itu baru kita proses halal. Karena sebelumnya itu aku mengklaim aku dan my partner and the whole of my team itu kita udah halal dari hati. Semua bahan yang kita gunakan tuh pure halal kok gitu. Semua proses yang kita gunakan juga halal gitu. Sebenarnya itu. Makanya terus aku baru dapat tempat untuk proses halal yang cocok juga sama aku dari mie kangkung kita. Makanya mie kangkung kita kesini karena ini lebih banyak rasanya sebenarnya. Makanya ini belakangan. Oke, ini agak sensitif ya kita kalau ngomongin halal ya. Betul. Gua sendiri sebagai muslim di satu sisi kayak elah ribet amat lah gitu kan, you know. Iya, betul. Karena gue udah merasakan jadi pengusaha juga kan. Betul. Anyway, Kayak Food juga udah halal gitu kan, udah lama. Nah, gue ingat ini mungkin gue sering menceritakannya di podcast ini ya. Cuman ini relate sama yang lu ceritakan gitu kan. Dengan pertanyaan gue barusan kayak kenapa baru ngurus halal sekarang. Bukan seakan-akan gue stigmanya negatif ya. Tapi gue relate itu adalah gue dulu kan gue punya Piramida Food ya. Itu kayak jual makanan gitu lah, catering dan lain-lain. Pernah ada orang yang kayak gue nggak tahu dia mau gimana, maksudnya gue nggak ngerti gitu.
Dia nanya DM gitu kan, kayak Pyramida Food waktu itu udah halal belum? Gue bilang dengan polosnya gue baru mulai berusaha bro. Gue bilang daripada gue duitnya buat ngurus sertifikat halal, gue jawab begitu gitu kan. Mendingan gue buat beli mesin, ngembangin produk dan lain-lain. Itu kalau kita pengusaha. Pengusaha, which is make sense kan? Sama dia di screenshot, ditaruh di komunitas halal, gue diserang. Gitu loh. Sensitif sih, mereka butuh validasi juga bahwa settle down nih, kayak harus halal sertifikasi. Aku and my team paham bagian itu, makanya kita sekarang prioritasnya adalah kita benar-benar mau sertifikasi halal. Mungkin gue waktu itu bukan kayak lu kan PR ya, tahu cara menjawab ya. Kalau gue jujur gitu. PR nggak bagus. Aku ada mindset yang sama karena kan kita berdagang dan kita berusaha ya, kita entrepreneur dan kita yang tahu keuangan kita kan, paham banget gitu loh bahwa kita halal dari hati banget nih gitu, semua proses yang kita gunakan, bahan yang kita gunakan tuh halal kok gitu. Tapi itu tidak cukup gitu loh untuk mereka yang komunitas halal gitu. Mereka butuh sertifikasi halal, di situ kita paham. Oke, ya udah. Kita proses gitu. Ya. Tapi lo agree gak sih sebenarnya dengan sertifikat halal itu, atau menurut lo lo non muslim kan? Ya, aku non muslim. Non muslim, oke. Iya. Gimana cara pandang seorang non muslim punya usaha yang ingin mentargetkan usahanya untuk segmen market orang yang mencari halal tersebut? Dari sudut pandang lo sendiri, menurut lo tuh gimana? Apalagi dengan sekarang regulasi yang bilangnya tuh ada yang bilang wajib, terus tiba-tiba diundur. Betul. Aku dengar harusnya wajib, terus ketidakjelasan itu gitu loh. Kalau dari sudut pandang aku gini, kita yang tahu produk kita kan, kita mau tembaknya kemana kan? Kalau kita sudah kita kayak aku nih and my team, kita sudah tahu kita tembaknya ke segmen yang halal. Kita harus mau effort untuk sertifikasi halal. Karena memang kita mau untuk tembak market itu gitu loh. Kalau kayak teman-teman kayak aku kayaknya nggak terlalu segmen di yang komunitas halal banget dan nggak mau, aku juga ya udah terserah gitu. Nggak perlu, dan aku jamin juga teman-teman yang muslim banyak juga yang tidak perlu sebenarnya sertifikasi halal. Banyak juga yang datang ke tempat kita yang kayak it's okay kok, no pork no lard, udah cukup banget gitu. Nah tapi ada juga yang kayak harus halal banget nih gitu ya. Karena memang aku dan my team, my brand, kita mau ke arah sana, kita apapun effortnya pasti kita perjuangkan gitu. Ada ibaratnya ada keringat yang harus kita bayar gitu loh, supaya mereka juga bisa terima kita gitu, ibaratnya agree. Gue setuju dengan itu, dan gue juga termasuk sebenarnya yang tadi gue nggak ribet-ribet lah gitu betul. Kan. Kayak datang lo bilangnya Pak halal nggak Pak, nggak ada ini nggak ada gini. Ya udah saya percaya Bapak, kalau bohong saya tagih di akhirat gitu. Iya betul. Karena sebenarnya dosanya ke saya kalau saya nggak. Kayak gitu kan. Tapi udahlah, kita tinggalkan perkara halal ini betul. Gitu nih ya, karena mungkin agak sensitif, tapi it's okay lah kita bahas itu. Betul. Teman-teman, kita di sini berdua adalah sudut pandangnya sebagai seorang pengusaha ya, entrepreneur ya. Jadi jangan dipelintir-pelintir gitu. Iya betul. Sedang berusaha ya. Betul. Oke. Nice lah bro. Sekarang si bakpaunya Koko ini ada berapa varian? Kalau sekarang kurang lebih 24-25 kurang 24, lebih 24-25. Iya. Sebenarnya yang bikin gak halal dari bakpao tuh apa sih? Selain yang gue tahu babi misalkan. Biasanya cuma babi aja. That's it sebenarnya. Dia nggak pakai apa sih, arak masak di Iya, kalau udah pakai babi kan kadang-kadang ada orang pakai arak, angcu, mirin. Kalau mau haram sekalian. Iya, haram sekalian. Nah, kalau di kita nggak ada no mirin, no angcu, no alkohol dan teman-temannya gitu loh. Itu di isian bakpaunya ya? Iya betul. Jadi kayak ayam chashu kan itu babi biasanya. Pork banget kan gitu. Nah kita bikin versi yang ayam. Tapi kita bikin maksudnya rasanya tuh kamu nggak bisa bedain deh gitu ibaratnya. Nggak bisa bedain. Sama yang chashu non halal gitu. Kita buat semirip mungkin tapi dengan bahan-bahan yang halal gitu. Tapi lu curang. Lu bisa nyobain babinya. Betul. Jadi tahu benchmarknya. Karena aku juga lahir dari kecil tuh makan bakpao juga gitu loh, ngerti ya? Yang non halal gitu, karena di family kan selalu belinya dari non halal gitu. Nah sekarang kita punya visi misi untuk kita mau nih kasih tahu bahwa selain roti, kamu punya pilihan ini. Bakpao, gitu loh. Dan ini serius bakpaonya, bukan bakpao yang di pasar cuma asal ditaro, kamu beli diplastikin gitu. Kita serius di produk ini, di bakpao ini bakpao yang enak. Kamu benar-benar bisa nyobain deh gitu. Dan kamu gak feeling guilty makannya kayak
di oven, dipanggang, ini dikukus aja gitu. Emang Bapak ada yang di oven ya? Roti maksud aku. Oh, mau roti. Oke, sorry. Biasanya kan orang sekarang ngomongin roti panas dalam, kebanyakan roti apalah gitu. Nah, kita perkenalkanlah bakpao ini sebagai cemilan khusus yang sehat. Anak kecil bisa makan, orang tua bisa makan. Isiannya semua bikin sendiri. Silahkan dicoba. Oke. Dan bisa dibeli. Ini lo online atau toko atau gimana? Untuk kalau orang mau beli. Puji Tuhan aku udah store, udah 4 sekarang. Ada 4 store. 4 cabang sekarang. Di mana aja? Aku Alam Sutra ada 2. Terus Pacific Place Mall 1. Oh, lu tadi bilang dari Pacific Place dari tempat situ. Oh, kira-kira meeting doang. Terus sama Nice. Fresh Market Emerald Bintaro. Fresh Market Emerald Bintaro. Dari namanya kayaknya agak high end ya. Iya. Bener ya? Gue belum pernah kesini aja, dari namanya kayaknya udah high Enggak end. lah, kalau dibilang high end paling cuma mall yang Pacific Place aja yang high end banget. Kalau Fresh Market tuh benar-benar pasar yang unik sih kalau buat aku gitu. Unik karena di situ kamu bisa menemukan lokal brand yang lagi high end, lagi apa ya pusatnya, tapi versi pasar nih gitu. Ya Oke. Fresh Market Emerald Bintaro. Sorry, ini menarik ya. Lu buka di Pacific Place udah berapa lama? Ini tahun kedua. Ini tahun kedua ya. Berarti profit. Puji Tuhan profit Profit banget. di Pacific Place, bro. Iya. Gue salut ya, maksudnya. Pacific Cuma kan aku bukan termasuk Pacific mahal, Place kan? yang di atas ya. Aku yang di lorong yang tembusan Bursa Efek Jakarta yang di bawah yang sejajaran Century situ. Yang di mana itu? Jadi dari Kemcik, lantainya Kemcik turun lagi 1. Emang itu ada sambungan? Sambungan. Jadi itu adalah jalur kantoran ke Bursa Efek Indonesia sama ke Pacific Place. Bentar, ini sorry, dia di bawah tanah atau di jalan umumnya itu? Jalan umum. Oke, gue udah lama banget sih nggak ke situ. Cobain main deh. Lupa. Jadi Oke, di situ oke. ada TZ, ada brand-brand itu juga, ada Iya. Century, ada Guardian dan segala macem. Harganya dibedain nggak kok di situ? Enggak. Nah, untuk bapaknya Koko, kamu mau di Gojek, kamu mau di Grab, kamu mau di Tokopedia, kamu mau di Blibli, kamu mau di store, semuanya sama. Really? Sama. Lo nggak subsidinya gimana? Maksudnya perhitungannya gimana? Kebetulan me and my partner kita udah hitung semua, kita udah hitung effortnya, udah cukup profit dan kita mau market tuh nggak bingung. Aku kok beli di sini beda, beli di sini beda. Kita mau satu harga aja gitu loh. Goalnya adalah untuk jadi brand, salah satu brand yang valid dan besar. Kamu menemukan cabangnya di mana, kamu udah tahu harganya segitu. Dan kita cuma punya 4 harga aja. 4 harga yaitu 16.000, 20.000, 26, 32. ini tergantung variasinya, Tergantung variasi. bukan lokasinya. Bukan. Oke, Dimanapun lokasinya harganya tetap sama. menarik ya. Orang apa namanya? Karena gue ada satu teman dia baru tutup tokonya di salah satu mall gitu kan ya. Sehingga gue berasumsi kalau itu just marketing atau branding kali ya. Kalau marketing atau branding terus buka di mall itu sebenarnya cukup salah buat aku. Ini disclaimer ya buat aku. Menurut lo gitu. gimana? Karena kalau marketing atau branding itu masuknya harusnya event aja, bazar. Oke. Tapi kalau udah berani buka store itu ibaratnya harus stabil lah. Itu tempat dimana orang datang nyari kamu, customer kamu nyari kamu ya di toko itu gitu. Jadi harus serius gitu kalau buka toko gitu maksudnya aku. Harus serius, Harus harus serius. profit beneran. Profit, iya. Nah lucunya di bapaknya Koko ini, aku udah masuk tahun kelima. Dan cukup bertemu dengan banyak teman-teman entrepreneur yang lain gitu. Aku bisa dengan pede bilang bahwa marginku, profitku, usahaku cukup sehat. Because aku dari awal tidak pernah ada promo apapun. Jadi bapaknya Koko itu tidak pernah kasih promo apapun. Jadi maksudnya promo ini dalam Tidak pernah ada potongan harga, tidak pernah ada diskon, tidak pernah ada promo apapun. pokoknya segitu aja. Saklek segitu aja. Gue inget akan suatu, gue nggak tahu ini idea atau apa ya. Jadi ada website di luar negeri dia bilang, ini saatnya kamu membeli karena kita tidak akan pernah memberikan diskon kapanpun. Jadi jangan usah nunggu Betul. apa Black Friday atau apa, lu beli aja sekarang gitu kan. Dan lu menerapkan itu. Memang menerapkan itu dan ibaratnya gini, ketika aku terjun ke dunia F&B, kan kita yang bangun sistem, ngerti nggak? Kamu punya usaha ini, kamu yang bangun sistem kamu. Iya. Dari sistem itu akan menentukan habit internal kamu, and also menentukan habit pembeli kamu. Agree. Teman-teman, aku banyak ketemu teman-teman pengusaha yang kayak, aduh kok ini aku habis promo, terus habis itu sepi, terus habis itu mereka datang lagi tapi tunggu promo lagi. Itu semua tercipta karena habit dari kamunya. Iya kan? Kalau memang kita mau main di pasar misalnya promo-promo,
ya sekalian aja harganya ditinggiin, ikut 11, 22, 33, 44, 55, 66 itu kan tiap bulan. Contoh misalnya kita masuk ke gitu kan. Kalau misalnya kita nggak ada promo rasanya mahal kan. Karena dia udah menciptakan ekosistem dan habitualnya kan, setiap kali masuk Kak ada promo ini nih dari Line, dari Telkomsel, dari apa, dan mereka memang sudah menetapkan marginnya dihitung sehat gitu. Nah, untuk bakpaunya Koko, profit aku, margin aku sehat dan aku menciptakan habitual yang tidak pernah ada promo dalam bisnis aku gitu. Itu udah kesepakatan ya. Itu udah kesepakatan. Jadi ketika ada customer yang datang nanya promo, malah dia yang terkesan aneh sendiri karena biasanya pembeli yang lain kayak nggak pernah ada promo di sini promo gitu. Enggak gitu. Menarik. Interesting ya. Ini kita teman-teman bisa belajar ya, karena audiens kita kan rata-rata Betul, UKM ya. betul. Belajar di sini. Oh, interesting. Terus ini ngomong kita agak intermezzo sedikit ya. Maksudnya ini gue kalau beli bakpao ya biasa tuh suka ada bintik-bintik warna gitu loh. Itu sebenarnya tuh emang udah ada standarnya atau di tiap toko akan berbeda-beda? Beda-beda. Itu kreativitas sendiri masing-masing aja. Yang ngapalin si itunya ya, penjualnya biar nggak bingung ya. Betul. Tapi kalau kita biasa ada tulisannya dengan pakai pensil di bawah kertasnya actually. Jadi nggak bersentuhan dengan bakpaonya. Karena kita pernah menemukan kasus begini. Kita udah bikinin kartu nih. Jadi beli satu box kartu. Oke, titik kita mesinnya coklat gitu. Terus kita kasih stiker juga, di plastiknya ada coklat, ada apa. Begitu mereka pulang, mereka simpan, mereka pas mau makan mereka kukus, mereka kan buang plastiknya, mereka buang dusnya. Mereka taruh dalam kukusan, tunggu buka, terus dia nanya bingung, ini rasanya apa gitu. Oh, iya ya. Nah, dari situ kita kasih solusi, ya udah tiap dibawa kertas, kamu tinggal balik aja, kamu buang kertasnya. Di situ ada tulisan, kamu tinggal buang aja kertasnya. Gitu. Dan kamu tahu isinya apa gitu. Tapi kalau dia kukusnya bareng-bareng itu gimana? Kan jadi bingung juga tuh. Iya, makanya semua kita ini tinggal dibalik aja, ada tulisannya kok. Rasanya di bawahnya apa. Oh, oke. Karena kertasnya ikut dikukus. Iya, betul. Oh, kalau enggak lengket kertasnya dia dibuka, baru dia bikin ini. Dan ini kertasnya aman untuk food grade gitu ya. Food grade semua. Nah, tapi kan ini enggak semuanya bintik-bintik ya. Maksudnya tapi ada bulat kayak ada stempel. Ada capnya. Ini bahasa Mandarin. Iya. Ada beberapa yang dari bahasa Mandarin sih, ada beberapa. Tapi gue nggak bisa baca ya. Aku juga nggak bisa baca sebenarnya, nggak bisa baca sebenarnya. Oh ya. Cuma kayak setahu aku ada kayak ini capnya Fu gitu, artinya apa? Luck atau prosperity gitu. Aku nggak tahu. Pokoknya lihat ini ide kita aja, ide aku sama partner kayak oke, ini cap ini lucu sekalian menandakan keberuntungan gitu atau prosperity, ya udah kita pakai itu. Ngecapnya tuh sebelum matang apa gimana sih? Sebelum matang. Jadi prosesnya adalah kita ngadon, habis ngadon kita isi filling, filling bentuk, habis bentuk kita cap dulu, habis cap masuk ke proofing, habis proofing baru steaming, habis steaming cooling gitu. Oke, gua termasuk pencinta bakpao. Wah, thank you. Tapi gini, dulu tuh coba ya, ini tolong dijelaskan juga ya. Dulu gue tuh sering banget beli dari abang-abang. Tau gak sih yang gerobakan? Betul, tahu. Ya. Sampai sekarang masih banyak sih. Masih banyak tuh, gue kalau di tuh masih ada tuh abang-abang atau di Matraman sih banyak lah gitu gerobak. Cuman gue berhenti membeli karena waktu itu sempat dengar isu atau dari mana katanya dikasih karton. Di mananya nih? Di dagingnya apa di ayamnya. Gue tuh masih bocah ya, gue langsung percaya aja. Terus gue percaya, terus lama-lama gue berpikir gitu kan, maksudnya gimana ya karton disobek-sobek dimasukin ke ayam apa gimana sih gitu kan. Dan ketika gue supaya kelihatan isinya banyak kali ya? Enggak. Gue juga gak ngerti sampai sekarang, tapi gue menurut gue I think that's gak masuk akal gitu loh. Itu aneh gitu kan. Jadi tapi karena tidak ada halalnya, jadi gue takut. Jadi gue tidak membeli bukan karena karton sekarang, tapi karena gak halal. Betul. Nah, sekarang langganan gue tuh yang biasa gue beli sebelum gue tau bakpaunya Koko, gue biasa beli di Point Coffee. Indomaret. Betul. Kan dia ada bakpao tuh. Itu kayak berapa ya? Murah lah, 10.000 atau berapa. Dan menurut gue rasanya cocok juga kan. Nah, menurut gue case-nya si bakpao tadi itu jarang bisa menemukan satu brand yang dia tuh ada di mana-mana. Dan menurut gue Indomaret sudah berhasil melakukan itu. Betul. Nah, kalau lu nih bakpaunya Koko, ini rencana planning perangnya nih kayak gimana strateginya? Kalau aku sih sebenarnya gini, untuk bakpaunya Koko ini
clear banget sebenarnya. Visi misi kita apa? Kita mau jadi market yang paling besar bakpao di Indonesia, and that's why kita halal dan segala macam. Cuma di samping itu sebenarnya target market utamanya bakpaonya Koko adalah kalau ditanya adalah ibu-ibu dengan range umurnya ada 30 sampai 45 tahun lah. Yang nggak bisa masak, ringkes. Taunya beli stok, maunya sehat untuk anaknya dan suaminya. Terciptalah, kamu silahkan datang ke bakpaonya Koko. Anakmu dan suamimu dan kakekmu tidak akan bosan karena kita punya 24 rasa. Kita sediakan semuanya di situ. Kamu tinggal datang, beli, bawa pulang, bisa disimpan dan dikukus gitu. Gitu sebenarnya. Nah, cuman di samping itu aku punya secondary target market namanya. Target market keduanya apa? Anak muda, supaya kita trendy terus gitu loh. Kita walaupun ini makanan yang ibaratnya udah jadul banget, kamu bisa ketemu di gerobakan segala macam gitu. Kita mau tetap trendy. Karena menurut aku bakpao ini pokoknya jangan sampai jadi makanan yang biasa aja yang kamu ketemu di supermarket, lagi lapar, kamu nggak peduli rasanya, yang penting isi perut. Aku nggak mau seperti itu gitu. Nah, secondary marketnya adalah aku targetin anak muda. And that's why kita keep it trendy, ada bakpao mochi, ada bakpao pistachio kunafa, kita ciptain itu terus gitu. Sama tersiernya di atas 60 tahun gitu. 60 tahun masih boleh tuh makan bakpao? Boleh banget. Nah, store aku kan tadi aku bilang 4. Alam Sutra 1, Fresh Market Emerald Bintaro 1, Pacific Place 1, satu lagi tuh di Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Rumah sakit. Itu menarik banget ya. Gitu. Orang mau gifting, mau makan atau apa. Betul. Dan ini why bakpaonya Koko, karena satu, adonannya all balance, semuanya dari segi ragi, baking powder, semuanya aku ciptain balance. Karena aku sama partner punya asam lambung parah, which is kena ragi yang terlalu berlebihan pasti naik asam lambungnya. Dari isu itu kita bawa ke produk kita. Jadi aku pengennya orang makan 3 bakpao, 4 bakpao gak berasa begah, gak berasa kembung gitu. Itu satu. Nah terus kedua, feelingnya semua bikin sendiri. Tidak ada yang pabrikan sama sekali. Sama sekali. Oke. Jadi kalau kamu ke Central Kitchen aku nih, kamu bisa lihat kita lagi godok ayam, kita lagi godok, maksudnya kecuali kayak telur asin ya, kita supplier telur asin. Jadi datang mentah, kita tinggal kukus, kita tinggal masukin filling gitu. Semuanya bikin sendiri. Jadi aku bisa make sure aman untuk anak kecil dan orang tua di atas 60 sekalipun. I see. Kadar gulanya tuh nggak mungkin yang manisnya sampai mate gitu kayak bikin diabetes, enggak, kita kurangin manisnya gitu. Jadi udah all balance lah. Nah iya benar, waktu gue coba gue merasa ini nggak terlalu manis karena lo memang bikinnya lebih sehat. Iya. Dan yang aku pegang sama partnerku di dalam berusaha di F&B, kalau makan makanan tuh jangan terlalu enak. Jangan terlalu enak? Yes. Maksudnya gimana? Kalau aku ya, ini disclaimer. Gimana coba ini gitu. Menarik nih. Kalau kita makan makanan terlalu enak, kamu besok pasti udah gak mau makan lagi. Kamu akan tunggu seminggu 2 minggu lagi baru makan lagi. Really? Ya. Ini gue baru dengar, coba jelasin lebih detail. Ini aku nggak tahu ya, ini idealisme aku sama itu. Tapi misalnya nih aku makan sop yang kayak gila enak banget gitu sopnya, disuruh makan lagi besok belum tentu bisa gitu. Rasanya tuh masih enak gitu. Nah makanya selalu kalau kita bikin produk itu selalu nanggung. Nggak enak banget, tapi bukan nggak enak ya, enak tapi nggak yang sampai enak banget gitu. Jadi orang setiap hari bisa makan. Ini lu ilmu dari mana ini? Serius maksudnya gue baru denger gitu. Ini bukan ilmu ada bukunya enggak, tapi ini ngobrol dari yang sudah lama di F&B dan segala. Pada menurut mereka begitu. Iya. Bikin jangan yang enak banget biar mereka bisa datang terus. Kalau enak banget nggak bakal datang lagi. Bukan nggak bakal datang lagi, datang tapi agak lebih lama. Betul, dia butuh waktu untuk digest. Karena terlalu overpower. Everything yang terlalu overpowering pasti kamu makannya enak gitu. Oke. Gila ya ini enak banget, tapi belum tentu bisa dimakan setiap hari gitu. Oke, gue masih mencerna ini ya. Coba. Oke. Nanti kamu pikir, kamu sebutkan makanan yang enak banget, yang menurut kamu enak banget, tapi kayaknya gue nggak makan itu tiap hari deh. Gue makan ketika kalau gue datang ke mall sekali 2 kali gitu. Sama ada makanan yang kayak biasa aja tapi tiap kali mau makan gue nyari itu terus gitu. Coba guys, kalian udah dengar langsung. Kalian setuju atau enggak ya? Tapi ini kayak aku bilang disclaimer, ini menurut kita. Iya nggak apa-apa. Ini gue makanya gue tidak mau langsung merespon atau menjawab. Gue lagi mencerna dulu. Mungkin di akhir nanti kita bahas ya. Kalau gue sudah mulai mencerna. Oke, tapi interesting. Setiap orang punya teorinya masing-masing. Betul. Kita appreciate itu, kita hargain dan
ya maybe it's right gitu kan. Iya. Wah, sampai jatuh nih guys. Nah di bapaunya Koko itu semua rasanya bukan yang sampai kayak manis banget, apa banget gitu. Semuanya kita bikin balance, seimbang to your palate gitu. Jadi kamu bisa makan ini setiap hari deh. Kalau bosen rasa mochi coklat, kamu punya rasa ayam telur asin. Kalau kamu ayam telur asin kamu bosan, kamu punya ayam gurih. Kalau kamu ayam gurih kamu bosan, kamu punya kacang hitam gitu. Wow. Kalau yang pistachio nih, itu kan tren ya. Itu tren. Masih jalan atau gimana? Nah kemarin tuh aku sama partnerku by the way namanya Steph. Aku harus kasih kredit ke dia karena semua R&D tuh Steph yang ngurusin sebenarnya. Cuma dia nggak bisa datang hari ini, dia nggak bisa hadir hari ini karena dia lagi meeting. Cuman aku harus kasih kredit ke dia. Jadi waktu tren pistachio kunafa ini naik, meledakan. Kita tuh sampai kesusahan banget cari pistachio, cari kunafa. Susah banget deh gitu. Tapi akhirnya waktu itu kita develop, dapat. Terus kita berdua ngomong, udahlah. Ini pasti 3 bulan juga ntar dropping down, ya udah. Tapi kita launch waktu pistachio kunafa ini aku tidak asal launching. Aku ada story-nya. Waktu itu aku keluarin 3 matcha berry, pistachio kunafa sama ham and cheese kalau nggak salah deh, beef ham and cheese gitu kalau nggak salah. Nah tapi aku create story-nya itu aku launchingnya di semasa event waktu itu. Oke. Nah waktu itu pas banget aku mengatur momentumnya. Aku lagi lihat nih di TikTok, gila kunafa. Ya udah kita bem gitu. Terus habis itu kita bilang, ya udahlah ini pasti 2 bulan juga udah turun gitu. Tapi hebatnya my partner si Steph, dia bikin tuh very balance. Kalau kamu makan coklat kunafa itu kan kadang-kadang gila enak banget. Tapi habis itu kamu cuma bisa makan 2 potek, beres. 3 potek kamu akan nyari kopi. Habis itu kayak to reset your palate lagi gitu loh gitu. Tapi waktu dia membuat pistachio kunafa ini, kamu makan 2 pun kamu bisa gitu. Pistachionya tidak overpower, terus kunafanya juga balance, coklatnya balance. Jadi sampai detik ini penjualannya tuh aku bisa bilang kayaknya nomor 3 atau nomor 4 paling stabil deh. Stabil banget. Udah setahun ada gak sih nih? Setahun. Wow. Setahun. Dan tidak ada penjual bakpao. Kalau roti mah banyak ya. Tidak ada penjual bakpao yang mengeluarkan pistachio kunafa selain bapaunya Koko up until now. Dan lu apa ya istilahnya terus memanen dari situ ya? Iya, maksudnya aku dari situ tuh menampar aku sama partner kayak we don't know what we don't know. Jadi kita nggak tahu sebenarnya sepanjang apa, ternyata up until 1 tahun gila ya market ini tuh ada banget gitu loh. Walaupun hype-nya udah turun tapi people tuh udah jadi habit tiap hari pengennya apa? Kalau lagi mau makan manis, aku mau dong yang pistachio kunafa karena mungkin lembut, crispy gitu kan. Terus enak gitu. Terbuktilah aku kan mengambil kunafanya sama kamu sampai detik ini. Thank you. Kamu melihat dari aku mengambil kunafanya aja lah. Thank you. Every month ya? Every month. Oh wow. Dan thank you so much. Kuantitinya aku tuh sampai kayak semahal apapun karena kan central kitchen aku kan di Alam Sutra dan Kebun Jeruk. Okay. Aku nggak apa-apa masukin kayak COGS Grab-nya ke sana gitu. Oh iya, karena jauhnya itu ya. Makanya dia agak paling mahal nih, masuk ke 32.000 karena everything memang mahal kan, pistachio mahal. Iya, mahal banget. Kunafa juga cukup premium dan segala macam. Pistachionya lu bikin sendiri? Bikin sendiri dari pistachio yang roasted. Oke. Unexpected ya. Orang juga banyak banget yang bilang kayak paling 2 bulan 3 bulan atau berapa. Betul. Apa nilai penjualannya bagus banget sih. Semua store lagi. Semua store. Kunafa, pistachio ya. Itu baru yang store bapaunya Koko. Kita juga punya B2B sekarang. B2B tuh kita nitip di di orang, beberapa teman punya cafe gitu ya. Pistachio kunafa juga cukup oke. Oh lu nitip tuh konsinyasi atau jual putus? Ada yang sharing revenue, ada juga yang sistemnya aku sewa di toko mereka, ibaratnya kayak sewa monthly gitu loh. Tapi kalau dari 2 bisnis model tersebut lu lebih pilih yang mana? Tetap kalau aku dari awal selalu aku anakku, tokoku gitu. Kalau aku tuh timnya toko. Iya, kayak aku lebih baik ngembangin sendiri gitu. Jualan toko sendiri. Iya. Cuma aku juga baru belajar masalah B2B ya di tahun ini gitu. Jadi kita coba aja.
Tapi kalau misalkan itu menjadi suatu hal yang besar, mungkin semua kafe jadi ada bakpao. I Betul. think it's a great opportunity kan. Yes, betul. Tapi kayaknya tidak dengan brand bakpaonya Koko, karena brand bakpaonya Koko kita udah punya visi misi goal yang jelas banget targetnya kita mau kemana. Nah makanya di tahun ini puji Tuhan aku bikin satu central kitchen baru juga. Terima kasih untuk Kairo Food yang sudah mensponsori podcast kali ini. Kairo Food menyediakan berbagai macam bumbu dan rempah internasional dan sudah dipercaya oleh banyak hotel dan juga restoran di Indonesia. Nah, kabar baik untuk kalian para pengusaha kuliner maupun chef yang membutuhkan bumbu dan rempah berkualitas. Kalian bisa mendapatkan sampel bumbu dan rempah secara gratis hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nanti Kairo Food akan mengirimkan sampel tersebut untuk usaha Anda. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk dengerin obrolan yang seru ini. Nah di situ kalau B2B mau masuk, kamu misalnya ada orang-orang yang mau supply dong bakpao, gue suka nih bakpao lu, tapi mereka nggak mau pakai bakpaonya Koko ya, come to us gitu. Bisa develop Betul. lagi. Tadi lo bilang punya 2 central kitchen. Iya. Yang di Tangerang ya. Alam Sutra. Alam Sutra sama di Kebon Jeruk sekarang. Ada baru 2 tahun ini. Baru tahun ini. Oke. Apa yang ngebedain antara 2 central kitchen itu? Karena central kitchen pertama sudah tidak cukup kapasitasnya. Apalagi kalau kita udah bazar yang besar-besar gitu. Wah, kacau deh. Maksudnya kapasitasnya benar-benar udah kayak kapal pecah gitu. Jadinya aku sama partner kayak oke, kita harus bagaimanapun kita cari game yang lain nih. Nah, kebetulan ada sisi my luck juga gitu, ada keberuntungannya juga gitu. Kita tiba-tiba dapat agent property dari teman, bagus, dapat tempatnya cukup besar, kurang lebih 500 meter kayaknya itu. Terus harganya cocok, ya udah kita pindahin. Jadi event dan B2B masuk ke central kitchen yang Kebon Jeruk, Alam Sutra tetap supply buat store. Lu pecahinnya gitu. Aku pecahin, tapi central kitchen baru tidak bisa biasa-biasa aja. Dia juga harus ibaratnya ngebul terus kan. Nah ada gamenya juga di situ. Tapi untuk central kitchen yang pertama itu udah full cap banget. Nggak bisa ditambah lagi, tuh sudah cukup untuk 4 store gitu. Tapi daripada lo pusing, kenapa nggak yaudah digabungin semua ke yang Kebon Jeruk itu? Kebon Jeruknya nanti jadi nggak kuat nanti. Oh, berarti lo butuh tempat lebih besar lagi. Betul, puji Tuhannya ya gitu. Ya itu apa ya, happy problem kali ya. Terus total lo berapa karyawan sekarang? Kalau di bakpaonya Koko kurang lebih sekarang itu hampir 40. Wow, 40. Congrats loh. Gue happy lah. Congrats sih, tapi kayak di situ tuh bikin aku belajar bahwa pekerjaan itu adalah bukan passion, tapi tanggung jawab. Ngerti gak? Itu udah bukan passion lagi, itu adalah tanggung jawab. Kayak lu punya 40 orang yang bergantung hidup sama your brand gitu. Jadi belajar gitu, apalagi aku yang maksudnya 29 tahun gitu ya, yang ibaratnya masa pengen main-mainnya tuh masih ada sedikit gitu loh. Itu menampar banget bahwa 40 orang, Tuhan udah kasih bisnis lu segede ini loh, 40 orang, jangan main-main gitu. Wow, 40 orang aja lu dengan 4 toko ya? Itu 4 toko central kitchen. Ya kurang lebih 30-40 orang. Itu dalam waktu berapa tahun? 4 tahun ya? 5 tahun? Iya, 4 ini jalan kelima. Jalan kelima ya. Kira-kira menurut lo nih, kan central kitchen lo udah jadi ya, itu ngatur misalnya denahnya tuh atau flow-nya lo yang mikir sendiri semuanya atau pakai konsultan? Enggak. Nah, kebetulan nih yang lalu beberapa aku sempat pakai konsultan, itu enggak gitu cocok sama aku dan my partner, si Steph. Karena ibarat kata dia orang luar yang tidak berjuang bareng sama kamu dari awal, tapi masuk cuma ini teorinya gini nih, bagusnya flow-nya gini nih. Nah, tapi kadang-kadang kan yang tahu flow anak-anak di lapangan kan aku sama Steph. Ya udah kita yang gambar semua. Ujung-ujungnya nggak kepake? Iya, nggak kepake. Di-adjust semuanya. I see. Makanya di grup, lu kan bilang kan, di grup TFC kan, gue bilang kan pada suka ada konsultan gue bilang guys urus sendiri aja. Iya betul. Kalau aku timnya urus sendiri, karena kalau kamu put your heart and your mind, kamu membangun your brand dari nol, pasti kamu yang tahu problemnya apa. Benar. Pasti kamu yang tahu dong, kayak wastafelnya di sini, apanya di sini, kan yang tahu sectionnya semua kamu gitu. Yes. Jadi kalau aku tuh lebih sekarang kita sendiri aja deh gitu. Kita nggak perlu yang konsultan gimana karena
mereka ibaratnya bisa helping tapi yang tahu tetap kita gitu. Dan biaya aja lagi kan. Betul. Kalau gue tau nggak gimana jadi banyak yang nggak tahu ya sebenarnya kayak mungkin di Bepom atau di mana lu tuh bisa lu bawa denahnya lu datang ke mereka nih gue punya denah ini lu approve nggak? Iya betul. Kalau mereka approve ya udah that's it, Iya, selesai betul, gitu kan nggak perlu pakai konsultan lagi dan betul. kalau salah tanya salahnya di mana bu apa yang harus saya benerin oh gini ya udah selesai Betul. itu loh. Makanya gue bilang urus sendiri aja. Betul. Tapi gue ngerasa waktu itu kayaknya gue salah ngomong deh. Tau gak sih selalu ngomong gini, gue berpikir kalau misalkan gue nanya, misal gue gak ngerti interior design, terus gue nanya guys ada konsultan interior design nggak? Terus ada yang ngomong ke gue, ya udah lu urus aja sendiri. Gue bilang, ya juga ya, mungkin teman-teman yang nanya itu nggak tahu mungkin. Tapi kalau interior design tuh beda ya, karena itu masalah art ya, masalah estetika gitu kan. Kadang-kadang kita ngelihat di Pinterest, tapi yang bisa combine, kayu ini masuk sama marmer ini kan mereka memang belajar. Tapi kalau kayak flow dapur, penempatan wastafelnya di mana, kamu yang menentukan, kamu freezernya kan kamu yang tentuin kan berapa banyak, kulkasnya di mana. I don't think pakai konsultan deh. I think kayaknya kamu pakai sendiri aja gitu. Ya gitu teman-teman ya. Jadi gua tidak bermaksud menyinggung atau soto atau gimana pun, tapi kayak apa sih semangat entrepreneur gitu loh. Maksudnya kayak di part bisa kok lu urus sendiri gitu. Kesitu tapi kadang-kadang orang minder sih. Maksudnya takut gitu. Dalam dunia entrepreneur kan paling besar menurut aku ketakutan untuk melangkah gitu kan. Mereka kadang-kadang butuh kayak ada orang nih kayak backupan, gue udah pakai konsultan nih, tapi ujungnya biasa gitu setahun kemudian, aduh konsultannya nggak works nih. I told you gitu. Iya. Tapi menarik ya guys. Ini tadi sebelum kita mulai tuh kita sempat ngobrol singkat lah ya, nggak lama. Dia bilang, aduh gue agak minder nih untuk masuk podcast gitu kan. Minder karyawan udah 40 orang gitu. Enggak lah. Ya agak humble sedikit ternyata. Humble bragging ya. Enggak sih, cuma maksudnya kayak I think 40 orang, puji Tuhan sih 40 ya. Tapi aku selalu me and my partner harus punya a bigger place ya. Jadi selalu ngukurnya tuh kayak gila kita tuh nggak ada apa-apanya gitu. Jadi selalu ada eager untuk kayak ayo gitu. Kayak kemarin si ownernya Dore by Letau itu, dia sebenarnya gue undang ke sini, tapi dia japri gue. Yang gara-gara di grup lagi kan, gue bilang, guys kalian join Jackpreneur deh, banyak benefitnya. Dia WA gue gitu kan, mas worth it nggak join Jackpreneur? Terus pas ngobrol, lu jangan sok-sokan deh nanya-nanya begitu. Level lu tuh udah gak nanya begituan gitu. Tapi aku beberapa teman dulu waktu di tahun pertama kan ikut tuh. Aku sempat bazar di government kan, di balai kota apa. Nah itu kan Jackpreneur tuh bener-bener lagi hype banget kan. Sebenarnya keuntungannya adalah misalnya nih, kamu mau ngurus halal itu free, ada slotnya. Ya itu keuntungan lah ya, itu privilege. Terus kamu ada slot di bazar-bazar, misalnya ada event di pemerintahan ya pasti privilege-nya Jackpreneur. Kalau visimu ada ke sana, sok silahkan join, bener gak? Tapi kalau memang target marketnya gue mau mall nih, yang ngapain gue Jackpreneur gitu. Betul, gue juga kalau jadi Jackpreneur kayaknya lu salah deh, pilih yang lain deh gitu kan. Gokil. Tapi asik ya di grup ya. Gue liat grupnya positif sih. Iya positif. Shout out to Frederick Quadrian. Nah yang gitu. Kita kasih kreditnya ke mereka lah ya. Good job. Thank you. Banyak membantu teman-teman. Terus perkara bakpao ya. Menurut lo nih kalau putih begini, jujur ya gue melihat ini kurang putih kalau dibandingin bakpao yang lain ya. Emang kalau yang lain tuh pakai pemutih atau gimana sih? Biasanya di kandungan tepung terigunya sudah ada pemutihnya, tapi cukup aman untuk dimakan ya. Ibaratnya gitu lah ya, kayak misalnya orang bilang micin tuh nggak bagus, tapi sebenarnya kalau kamu pakai micin dalam kadar yang pas, sebenarnya nggak sama. Di bakpao lain dia tepungnya biasanya sudah ada pemutihnya gitu loh. Nah kebetulan karena kita mau ambil, maksudnya gini, pas kita mulai bakpao nggak mau yang biasa-biasa aja, dan tidak mau ada perbedaan dibanding bakpao lain gitu. Makanya kita olah terus, develop terus gitu. Makanya kita menggunakan bakpao tepung Jepang. Nah kebetulan tepung Jepang ini dia kadar pemutih nggak ada sama sekali. Oke. Tepung Jepang tidak ada pemutih. Iya kebetulan ya, kadar maksudnya
yang bikin dia putih banget itu nggak ada. Tapi tepung lain itu memang ada pemutihnya di Biasanya situ. ada, apalagi khusus bakpao tuh ada tepung bakpao tuh biasanya. Ada tepung Iya. bakpao tuh kayak premix gitu. Iya. Itu udah ada pemutihnya. Iya, biasanya. Oke. Nah, Dan ini nggak ada. Dan ini nggak ada sebenarnya. Jadi ibaratnya kayak one plus point lah buat bakpaonya Koko gitu nanti kalau ditanya gitu kan. Terus ini bisa terbukti kalau kamu taruh dalam kukusan, kamu diemin aja 1 jam gitu. Kamu kukus api kecil 1 jam, berubah dia jadi kuning. Oh ya, gue nggak notice ya. Jadi kuningnya kenapa? Kuning karena udah, maksudnya kelihatan itu tepung asli gitu. Kalau dia ada kadar pemutih dia akan putih terus. Ini belum dikukus. Tapi kan waktu masak dikukus kan? Dikukus sekali dari kita. Nggak yang sampai Enggak, tapi itu kukusnya kan 15 menit doang. Nggak bisa kelamaan. Kadang-kadang kalau orang taruh, makanya orang kalau jualan bakpao misalnya ditaruh di warmer, di steamer gitu, seharian dia nggak kuning-kuning ya. You should ask why gitu. Ya, gitu. apalagi di abang-abang kayaknya ada terus pas dibuka tuh. Iya gitu biasanya. Oke. Nah kebetulan punya kita dikukus 3-4 kali, kamu kukus aja itu udah berubah warnanya jadi kuning. Oke, ini ngomong soal tepung Jepang, apa yang ngebedain sama tepung kita sensor misalkan atau yang biasa di Indonesia? Jadi kalau tepung Jepang itu bukan kita ambil dari Jepang ya, tapi di sini satu-satunya yang menggunakan teknologi Jepang. Apa teknologi Jepang? Jadi dia bisa ngupas gandum, itu dia bisa kupas gandumnya sedemikian rupa sampai dia memiliki kadar abu paling rendah ibaratnya. Jadi tepungnya tuh bersih banget, halus banget kayak bedak. Kadar abu, emang tepung ada abunya? Ada kadar abu. Nanti abu kalian atau dari brandnya nih? Bukan. Jadi kalau gandum tuh punya kadar abu, kadar air, kadar itu kan. Ada kadar abunya. Nah biasa semakin rendah itu semakin bagus. Ibaratnya tepungnya bersih lah. Nah si Jepang ini teknologinya dia bisa kupas sampai segitunya. Rendah atau nggak ada? Apa? Rendah atau tidak ada? Rendah lah. Pasti kadar abu pasti ada. Rendah. Terus apa yang terjadi ketika kadar abunya itu tinggi? Itu nggak bagus. Ke kesehatan. Tapi iya. kalau ke produk, maksudnya akan warnanya atau akan expire lebih sebentar dan lain-lain. Aku kurang tahu sih jujur itu. Cuma kalau kamu Google kadar abu itu biasa jadi tolak ukur nih di mereka penelitian. Kadar abunya kalau lebih segini itu udah nggak boleh, kadar segini nggak boleh gitu. Harus dalam range yang ada range-nya gitu loh, berapa persen gitu. Gua kadar abu itu pernah menjadi masalah sekali buat gua gitu kan. Jadi cerita sedikit. Ini kan kita di Indonesia pertama yang dapetin SNI rempah loh, Cairo Food. Nah waktu kita mau tes salah satu parameter gitu ya, adalah si abu itu, kadar abu. Jadi parameter kan? Jadi parameter, benar sesuai SNI gitu. Nah waktu kita tes ternyata ditulis di salah satu lab laboratorium katanya kadar abunya tinggi kayak 90%. Gue bilang, gue nggak naruh abu pak di situ pak, gitu 90% gimana logikanya? Akhirnya tes di lab lain ternyata tidak. Hampir kayak nggak ada gitu loh di lab lain gitu kan. Gue bilang loh ini gimana nih? Akhirnya karena udah lab itu yang kerja sama dengan si auditornya apa gimana lah, akhirnya kita tes satu-satu. Jadi oke ada berapa rempah, tes satu-satu ketahuan ternyata tidak ada. Ternyata masalahnya bukan dari rempahnya tapi dari garamnya. Jadi garamnya ada kadar abunya kayak gitu kan. Tapi tetap dalam artian ketika garam itu pun kita uji di lab lain juga ininya rendah. Berarti kayaknya gue nggak ngerti setiap lab beda-beda. Hasilnya kan berbeda-beda. Oke. Kadar abu itu ya pertama ya. Entah poin keberapa lah itu. Terus apa lagi? Kedua, karena ini kan kamu simpen nih di kulkas ya kan. Teksturnya kan pasti berubah kan. Apa? Keriput? Bukan keriput, maksudnya teksturnya kan keras kan. Keras. Ya. Nah ketika kamu kukus lagi, kamu masih bisa mendapatkan hasil yang seperti fresh setelah dikukus dari kita. Bapak Kako. Kita udah tes itu. Apa yang rahasianya? Biar bisa begitu. Nggak ada rahasianya sih, memang kelebihan dari tepungnya itu. Kita udah R&D gitu. Tepung Jepangnya itu. Nangkep. Berarti, tapi lu pernah coba nggak sih kayak pakai tepung-tepung yang lain gitu? Dulu 1 tahun 2 tahun pertama tuh aku sama partner menerimanya feedbacknya soal adonan terus, soal dough-nya itu. Pas ganti baru benar. Iya, pas ganti baru ternyata ini perbedaannya bapaknya Koko gitu. Lembut, tapi lembutnya nggak lengket di gigi, tapi lengketnya nggak tapi tetap ada chewy-nya juga sedikit, ada lembutnya gitu. How to describe ya? Pokoknya How to describe, kalian cobain. Iya, pokoknya cobain deh gitu. Jadi aku selalu ngomong kayak gini.
Ini adalah standar aku sama my partner. Ini standar bapau enak dari aku sama. Kalau tidak masuk dalam standar lidahmu, you're not our market. Oh, Ibaratnya Anda gitu. itu banget ya. Aku Oke. nggak bisa ngikutin kamu punya standarisasi gitu. Kayaknya kamu harus nambahin ini deh, nggak bisa. Karena ini anaknya aku. Aku yang tahu sama Steph standarnya aku seperti apa. Kalau kamu cocok sok silakan kamu langganan. Tapi kalau nggak cocok juga ya nggak apa-apa. Berarti kamu cocok sama market yang lain. That's it. F&B itu selalu soal begitu gitu. Jadi kita mindsetnya kayak aku udah punya standar. Bukan cuma bapaknya Koko, mie kangkung kita pun sama. Kita udah standarnya segini. Ada orang bilang kemanisan, ada orang bilang keasinan. Mohon maaf saya nggak bisa ikutin. Ini standar saya dan Steph. Oke. Kita punya end goalnya market mana yang kita mau achieve. Market market mana yang kita mau capai gitu. Jadi ini standar kita. Kalau standar kita ternyata sesuai dengan kamu, puji Tuhan, kamu adalah market kita. Tapi kalau buat kamu ini keasinan, kemanisan, kita nggak bisa ikutin. We cannot please everyone gitu. Nggak bisa menyenangkan semua orang. Gue pengen balik sebentar aja sedikit. Tadi kan lo bilang jangan bikin produk yang enak Iya, banget. kalau aku sama Steph ya, Iya, iya. kalau bikin makanan tuh jangan nilainya 10 deh gitu. Nah, Kita kan 10. Kalau yang standar 8 aja. Oh, 8 aja. 7 8 gitu. Lu rumus menentukan ini 8 nih. Itu gimana? Karena setiap kali dimakan tuh tidak ada yang kayak gila ini enak banget. Gila ini enak banget gitu. Kalau udah mulai enak banget, aku udah mulai ngabisin, biasa aftertaste-nya aku udah kayak oke, enough gitu. Kalau ternyata lu salah misalkan, oh ternyata lu bukan 8 aim-nya, malah 5 misalkan. Lu tahu dari mana? Aku nggak tahu sih. Cuma everything selalu kalau aku sama Steph itu harus balance. Jangan terlalu overpowering semuanya gitu. Jadi bikin orang tuh mate atau enek gitu atau blenek gitu. Kita biasanya balance. Oh gila ya ini asinnya pas, manisnya pas. Kalau ada asam-asamnya pas. Jadi orang tuh kita coba deh, kita mau makan gak? Kita sendiri mau makan gak ini tiap hari gitu. Kalau dari kita aja gak mau makan tiap hari, gimana aku jualinnya gitu ibaratnya. Aku selalu gitu kalau bikin makanan. Kita mau makan gak tiap hari? Kalau kita berdua aja gak mau makan tiap hari, gimana orang lain mau makan gitu. Tapi kalau misalnya enggak kok, ini memang bukan untuk makanan tiap hari gitu. Ini kita menciptakan makanan ini bukan untuk dimakan tiap hari. Oh ya sudah, berarti aku tahu harus jualan kemana gitu. Sorry, lu udah berkeluarga belum? Belum. Kalau lu punya anak nanti ya, lu bakal kasih dia bapau tiap hari gak? Pasti kalau ditanya itu ya pastilah. Pasti ya? Pastilah. Ini dan Bami kayak harus makan tiap hari gitu. Cuman aku nggak bisa ngomong bakal kasih tiap hari karena ternyata dunia sudah berubah. Artinya aku punya teman yang punya anak gitu. Artinya sekarang aku ngelihat anak-anak tuh dikasih coba dulu gitu loh. Mereka harus ngerasain bentuknya gimana, apa mereka mau makan gak. Kalau ternyata mereka mau makan tiap hari, ya sudah dikasih. Tapi kalau ternyata dia gak suka, aku gak bisa maksain gitu ternyata. Gak kayak kayak aku dulu kayak apa yang di BJ itu yang kita makan. Iya, gitu. Benar. Kayak dunianya udah berubah. Beda generasi lah. Tapi sebenarnya poin gue nanya itu sebenarnya lebih ke ini sih. Karena ada orang yang kayak kita ngasih ke anak aja nggak mau gitu. Maksudnya ini produk lo kenapa nih gitu kan? Ada apa di dalamnya sampai lo nggak mau ngasih ke anak lo gitu. Nah kebetulan bapaknya Koko kita ada customer. Satu customer anaknya tuh kayaknya umur 2-3 tahun deh. Dia susah makan. Dan bapaknya tuh selalu ini saat kayaknya udah berapa bulan udah nggak beli sih. Berarti anaknya udah mau makan ya. Tapi before that dia itu selalu beli request, anak gue maunya makan bakpao lu tapi polos, tapi tolong dicaping dong atasnya. Kok gitu? Nggak tahu. Anaknya pasti mau makan 2. Pasti. Jadi setiap kali susah makan dikasihnya adalah bapaknya Koko. Tapi yang harus itu maunya polos, nggak mau ada isian apapun, terus dicaping. Dicaping cap apa tuh dia? Jadi kita ada satu cap di kacang merah gitu. Bentukannya tuh kayak boneka atau apa gitu. Enggak, bentukannya kayak bunga deh. Bunga gitu, ada ukiran-ukirannya, kita caping. Harusnya gitu. Itu isinya apa tadi? Harusnya Kalau kacang yang merah. Tapi jadi nggak ada kacang merah. Nggak ada. Jadi cuma adonan polos tuh. Dia katanya gila anak gue setiap kali susah makan aku kukusin 2. Oke, makan. Jadi berbohong demi kebaikan nggak apa-apa ya. Oke, bro. Ini kita lompat-lompat ya. Boleh. Karena that's why kenapa gue di sini hanya mau mengundang business owner aja. Kalau business owner ke business owner obrolannya berbeda. Tapi kalau enggak, sometimes kayak ada siapa kita kirim marketing yang bilang mending nggak usah gitu. Ownernya harus datang. Jadi kita ngobrol lebih enak. Nah,
lo nge-handle 40 karyawan itu, gue penasaran dari rekrutmen sama apa ya, kayak daily apa yang bikin, apa sih namanya tuh yang kalau orang cepet resign itu Ini turnover ya? iya turnover. Iya, 2 poin itu. Kalau Rekrutmennya rekrutmen masih gimana? aku. Apa yang lo lihat gitu? Kalau kebetulan bapaknya Koko rekrutmennya agak ribet. Aku bikin ribet. Gimana? Satu biasanya kan kalau teman-teman tahu nih ada apa job street apa segala macam gitu. Nah kebetulan 2 tahun terakhir itu aku pakai aplikasi namanya Glints. Itu the best. Thank you Glints. Gue juga sangat mengandalkan itu. Glints kan. Dari situ pasang poster, dibutuhkannya apa, di situ udah direct banget kayak perempuan misalnya umur berapa, domisilinya kita kan bisa tulis ya misalnya di Fresh Market Bintaro atau apa gitu. Nah setelah itu kan banyak banget yang kirim CV itu bisa tahu kan? Capek, bisa ribuan. Nah itu aku nggak bacain satu persatu. I personally nggak bacain satu-satu. Aku suruh mereka dari Glints itu, aku suruh mereka email. Jadi aku mau lihat effort kamu mau kerja di mana gitu. Itu satu, ke email dulu. Sudah email, di email pun aku ada ketentuannya, subjeknya kamu isinya apa, kamu kirimnya apa. Jadi kalau begitu masuk email kosong, langsung CV itu udah aku langsung delete. Oke. Kelihatan berarti anaknya Nggak tidak baca. detail kan. Betul. Itu bukan tim yang aku mau gitu, itu 2. Nah terus ketiga setelah itu aku kasih Google Form. Isi satu persatu. Isi lagi. Oh iya lo ribet ya. Udah Glints lah, email lah, Google Form. Abis apa lagi? Nah Google WA. Form. Nah setelah Google Form itu mereka harus bisa menceklis semua. Contoh misalnya bersedia bisa angkat galon air gak? Kalau perempuan tuh biasanya gitu, bisa angkat galon air. Kalau enggak ya udah gugur. Karena dalam satu store kalau misalnya aku maksudnya tidak mengharuskan semua perempuan bisa, tapi kriteria yang aku cari adalah perempuan harus bisa angkat galon air, karena dengan begitu aku ngerti bahwa dia ada sense of kekuatan, gue harus bisa angkat nih. Nah aku suka drive itu yang aku mau tanamkan di tim aku gitu. Nah dari situ misalnya udah checklist semuanya checklist nih, sama terakhir gaji yang diharapkan dia berapa. Nah di situ tulis ternyata masuk nih sama aku minta dia setelah isi form dia WhatsApp, dari WhatsApp Tuh kan bener WhatsApp. habis WhatsApp interview pertama. Datang atau online? Datang, aku nggak pernah ada online. Jadi setelah interview pertama dia lolos, interview kedua datang lagi. Nah interview kedua itu biasa dia yang menentukan dia mau kerja di kita apa enggak. Oke. Interview pertama adalah aku kasih tahu busuk-busuknya nih, kayak kamu kerjanya bakal capek loh, gini. Nah kamu pulang dulu, kalau kamu oke, jam 9 malam kamu tinggal WhatsApp ke nomor ini, kamu bersedia untuk kerja, kalau enggak juga enggak apa-apa. Jadi semua yang bekerja di aku tidak ada paksaan kamu harus bekerja gitu. Dia memilih untuk bekerja gitu. Untuk bekerja bersama aku. Aku selalu bilang kayak mereka yang di bawah aku itu memilih untuk berjuang bersama aku dan my partner, timku gitu. Karena kan aku ibaratnya brand yang berkembang, bukan brand maju ya. Ini brand yang berkembang. Jadi nggak seperti perusahaan-perusahaan besar yang udah saklek. Oke, lu ini gitu. Kita cukup fleksibel gitu. Nah, terus masuk ke training. Kalau training udah ada beberapa tangan kanan aku beberapa yang udah kita train, dia udah bisa training. Jadi tiap store itu udah ada pengennya masing-masing lah. Wow, lumayan intinya lu bikin ribet sebenarnya ada tujuannya. Ada. Iya. I love something ribet sih personally. Karena maksudnya aku mau ngelihat kalau memang kamu eager untuk bekerja, masa kamu isi CV aja kamu udah males-malesan, berarti gimana? Nanti 1 bulan ngapain aku training capek-capek buang-buang waktu gitu. Gak usah gitu. Nah, turnovernya gimana? Cukup tinggi. Tetap ya? Cukup tinggi. Dengan filter dan lain-lain tetap? Iya, tinggi banget. Oke. Tapi it's fine. Jadi itu bikin aku awalnya dulu di 3 tahun pertama kayaknya stres banget deh, baru di training keluar. Tapi gini, aku sama Steph kita sudah set dari awal bahwa kalau kita mau cari tim yang bagus, itu jalannya gak akan mudah. Dan terbukti banget sekarang aku punya tim yang menurut aku cukup solid untuk bapaknya Koko ya. Solid banget gitu. Aku punya, kita training, dia udah tahu kerasnya aku sama Steph seperti apa, bisa kerjanya gila banget. Terus yang kayak ayo kok gini-gini, ada drive itunya tuh ngelihat pegawai yang lain, mohon maaf kayak
kurang training kayaknya. Oke. Gitu. Turnover-nya tinggi, tapi itu mindsetnya selalu kayak it's okay. Nggak apa-apa kita dapatnya susah tapi berkualitas daripada dapatnya gampang tapi no gitu. Gitu. Nah, kebetulan 40 orang tuh ada yang baru-baru juga. Itu biasanya tolak ukurnya udah dari anak-anak yang lama nih. Kalau anak-anak lama udah bilang kok ini nggak bisa diomongin ini harus ini. Udah kita preparation tuh ganti. Oke. Tidak pernah ada celah kayak dibiarin di bapaknya Koko nggak pernah ada dibiarin gitu nggak pernah. Pokoknya 1 kali dibilangin nggak bisa 2 kali no gitu. Mantap. Jadi buat yang tertarik kerja di bapaknya Koko, Kayak kebetulan kita udah full ya. Thank you Jangan, loh. mudah-mudahan open lagi. Mudah-mudahan banget. Sebenarnya aku ada open buat Central Kitchen tapi kayaknya next month atau 2 bulan ke depan karena kebetulan tahun ini yang mau kerja tuh banyak banget. Tapi yang bagus aku belum tahu. Tapi yang mau kerja tuh banyak banget this year. Aku nggak tahu kenapa. I don't know why. Mungkin PHK banyak. Lo lihat sendiri tuh yang kemarin di Bekasi videonya gimana segala macam. Sayang sekali ya Indonesia nih ya tadi sih menurut gua emang si SDM-nya juga butuh ditingkatkan lagi menurut gua. Mereka bahasa halusnya gitu gua. Ibaratnya kayak mindset sama mental tuh harus bisa adaptasi terus sama hal-hal kayak misalnya baru di PHK kayak ada kita interview beberapa di PHK gitu tapi mentalnya nggak mau capek nggak mau apa terus maunya kerja enak gitu. Zaman sekarang kerja enak di mana kita aja yang pengusaha nggak enak gitu apalagi kamu yang bekerja di bawah kita itu harusnya lebih nggak enak ibaratnya gitu. Kalau kita kerja enak kapan kita grow? Iya kan aku selalu berpikir gitu segala sesuatu yang tidak enak karena aku ngebangun ini nggak enak banget. Ngebangun bapaknya Koko tuh 2 tahun pertama berdarah-darah abis-abisan. Jadi itu yang bikin kayak aku bisa petik buahnya di tahun kelima. Masalah-masalah di tahun pertama dan tahun kedua tuh udah bukan masalah lagi di tahun kelima actually gitu. Jadi aku pengen mindsetnya itu kayak jangan apa-apa enak dulu gitu. Jangan lu kerja di sini enak lu kerja di sini gitu. Ya nggak bisa gitu. Lo mau kerja bukan apa mau enak gitu kan? Iya mau kerja apa mau enak gitu. Sedangkan kerja itu ibadah. Kerja itu lu tanggung jawab, ngerti gak? Kerja itu segala sesuatu tuh gak enak sebenarnya. Kalau enak mah hasil dari lu bekerja, iya kan? Agree. Jadi aku pikir yang paling utama tuh mindsetnya tuh harus diubah dulu gitu loh. Kayak I don't know. Ngerti. Ini poin yang tadi lo bilang kerja adalah ibadah ya. Jadi gue muslim dan gue pernah mendengar satu hadis dan gue selalu bilang ke karyawan gue. Gue bilang gini, ini kalian kalau capek dari pagi kerja pulang malam pulang capek rebahan itu ada satu dosa yang nggak bisa dimaampuni. Mau lo umroh, haji, sholat, zikir itu nggak diampunin dosa ini nih. Kecuali lu capek kerja. Nah itu kan berarti kan kayak ini mulia sekali nih betul. Bekerja itu. Cuman tidak semua orang memahami hal tersebut. Sama aku boleh tambahin nggak kayak bapaknya Koko ini aku dan Chef capek banget bikin isiannya sendiri. Actually gampang bisa ambil pabrikan loh. Oke. Tinggal beli pabrikan, aku isi. Tapi dari tahun pertama kita bikin ini selalu harus keluar keringat dulu baru ini berhasil. Sama kayak pistachio kunafa ini, R&D-nya tuh buang pistasionya banyak. Aku udah sampai kayak aku ke Steph itu udah sampai kayak aku nggak usah keluarin pistachio lah, nggak usah ikut-ikutan gitu. Udah capek ya. Udah ngapain sih ikut-ikutan ngeluarin kunafa pistachio itu ngapain gitu? Kayak nggak usah lah kita jualan yang anteng-anteng aja gitu. Nggak harus bisa jadi maju mundurnya berkali-kali, fight-nya tuh banyak. Tapi puji Tuhan ternyata berhasil gitu. Jadi segala sesuatu yang nggak enak di awal biasanya membuahkan hasil biasanya ya. Karena harus ada keringatnya dulu. Iya. Gitu. Lo percaya nggak sama work life balance? Enggak ya. Karena hidupku tidak balance. Aku kalau percaya aku harus menerapkan di work life balance dong. Kalau aku lo di hidup aja nggak balance ya? Aku hidup nggak balance. Aku nggak punya hari libur. Aku Senin sampai Minggu kerja terus, iya kan? Anak-anak sih ada libur ya. Tiap hari kan ada jadwal libur. Tapi aku kan bisa liburkan diri bisa, tapi tetap aja di WA sama anak-anak kerjain. Iya. Jadi I don't think. Gue nggak percaya juga sih. Aku nggak percaya. Gue liat postingannya Alex Hormozi 3 hari yang lalu, kebetulan dia ngomongin soal work life balance. Dia bilang intinya gini, kalau generasi zaman dulu work itu just call it life and attitude balance gitu. Betul. Jadi kayak nggak usah sok-sokan work life balance gitu kan. Ya lu bersyukur lo ada kerjaan, hidup dan lain-lain kan. Dan aku juga lahir dari keluarga yang tidak
work life balance sih. Papaku, mamaku hidupnya juga tidak seimbang sampai detik ini juga masih jaga toko, masih kerja, umurnya udah 70 tapi semangat cari uangnya masih ayo. Ya masa aku yang anak muda work life Malu lah ya. balance. Malu kan. Ini sorry dari cerita lo nih gue tangkep orang tua tuh berarti punya toko gitu. Iya, kebetulan aku dari Makassar. Jadi oke, kenapa sih apa namanya banyak yang orang-orang tua tuh yang kadang suka masih jaga toko gitu. Kayak maksudnya kayak apa ya, kan kayak lu bilang udah umur 70 tahun atau umur berapa, kayak ya udahlah Papa istirahat udah gitu. 60-ish, 60-ish something gitu. Iya, oke udah tua lah ya. Iya. Kayak ya udahlah istirahat lah, kasih ke anak muda dan lain-lain gitu. Mama gak mau. Gak Mama mau. gak mau. Lu berapa bersaudara sih? 3. Kenapa gak salah satu gitu megang urusan itu gitu? Oh, kok kakakku yang pertama yang pegang Dia yang sebenarnya. lanjutin. Iya, tapi papa mama masih Tetap handle mau. full. Oke. Gak bisa diem sih papi mamiku. Lebih ke situ Sama ya. juga sama my partner ya. Mungkin karena kita cocok kerja bareng ya. Itu mama papanya sampai detik ini juga kerja aktif terus gitu. Sama. Gitu. Jadi nggak ada kayak work life balance apa. Cuman kalau aku bilang ya waktu sih. Jadi pilih-pilih waktu aja karena kerjaan kan nggak mungkin 24 jam kita harus serahkan ke kerjaan kan. Ke waktu kan berjalan. Jadi kadang-kadang udah tahu oke, waktu ini kita spend buat keluar dulu deh sama teman gitu, riset sebentar. Waktu ini buat keluar sama keluarga deh, riset sebentar gitu. Tapi kalau ditanya work life balance, saya tidak punya balance sama sekali gitu. Oke. Iya. Central kitchen-nya itu kenapa, lo udah ada BPOM gitu gak sih? Belum. Kenapa lo tidak ada planning untuk ngurus itu gitu? Oh, kita ada planning. Justru di Central Kitchen yang baru ini kita bikin flow-nya tuh sesuai BPOM gitu iya, kita udah aturin sesuai BPOM. Cuma karena ini baru, jadi adjustment dulu. Sistemnya harus di-adjust dulu. Karena bikin Central Kitchen-nya cukup besar. Jadi kayak flow kerjanya dulu, timnya harus kuat dulu, segala macam. Baru kita ada kepikiran untuk mengarah ke BPOM sana. Tapi itu mungkin the next berapa bulan ke depan gitu setelah aku handle masalah yang utama dulu gitu. Oke, gue cuman menambahkan aja ya. Jadi gue dulu ketika disamperin sama khususnya BSN ya. Jadi thank you BSN sudah membantu Cairo Food mendapatkan sertifikat SNI dan HACCP. Gue bilang sama apa ya namanya ya, pembina gue gitu ya sebutnya ya, gue bilang, Pak saya jujur saya nggak peduli sama semua sertifikat ini, buat saya itu cuman is a paper gitu kan, yang saya butuhin tuh sistemnya Pak. Betul. Jadi ketika sistem ini sudah jalan, gue bisa cabut. Jadi karena udah ada sistem itu dia otomatis running kan, karena ada orang yang akan nge-keep sistem tersebut. Dan syukur alhamdulillah memang terbukti dengan jalannya sistem sertifikasi tersebut, semua jelas. Ada apa namanya, ada SOP, ada panduan dan lain-lain, guidance dan lain-lain, dan somehow berbeda sekali bro. Jadi karyawan itu yang dulunya kayak ya nyepelain, tapi pasti bilang ini ada sertifikat ini loh, lo kalau macam-macam lo kena lo di audit lo kayak gitu-gitu loh. Jadi mereka jadi lebih different gitu environment-nya gitu. Kerjanya udah mulai SOP gitu. Benar gitu. Jadi gue merekomendasikan buat teman-teman semua untuk mengurus beberapa sertifikat yang itu bisa sebenarnya mempermudah hidup kita. Yes, betul. Oke. Terus lo modal sendiri itu dari mana? Kalau modal jujur dibantu sebenarnya sama my partner. Kita banyak dibantu lah sebenarnya untuk modal usaha di awal gitu. Saya kayak like family. Iya, of course family lah. Oke, gue suka jawaban jujur kayak begini. Iyalah. Daripada pencitraan. Gimana? Gue modal dari 500.000. Udah males gue dengernya kadang. Di awal apalagi pas COVID itu kan aku tumbang besar kan sama my partner kan. Dulu usaha apa sih? Dulu jadi aku berangkat dari fitness sebenarnya. Oh pantes kayak badannya gimana gitu. Nggak, kita maintain sehat aja sekarang. Oke. Nah terus habis itu di 2019 harusnya ke luar negeri waktu itu. Cuma visanya nggak keluar waktu itu aku. Karena I was too young at the time. Padahal Lu mau apa, kerja atau kuliah? Iya kerja sebenarnya. Jadi habis kuliah beres langsung habis itu harusnya ke luar negeri. Sorry, ini fitness maksudnya lu jual alat fitness atau enggak aku apa sih? Trainer, instructor dulu, instructor di gym. Oke, terus harusnya ngajar di Hong Kong waktu itu cuma nggak keluar. Nah long story short, di 2019 aku mutusin buat kita terjun ke F&B. Nah my partner itu mamanya sebenarnya memang dari F&B, tapi food court lah ibaratnya gitu. Nah disitulah maksudnya kita belajar segala macam. Nah di 2020 itu aku buka restoran.
restoran gitulah di Oke. Alam Sutra ini gitu. Jadi kita udah keluar modal segala macem di Februari, Maret lockdown. Sudah. Oke. Disitulah titik hancurnya kita gitu. Oh, lu habis berapa dulu bikin restoran? Berapa M? Lumayan lah ya pokoknya. Lumayan lah pokoknya. Udah MM-an Pokoknya lah habis ya. lah. Pokoknya tabungan dari dulu tabungan dari ngajar apa segala macam kita kerahkan ke sana gitu. Habis. Nah, pokoknya rugi waktu itu aku sama Steph. Jadi di tahun 2020 itu muter otak kayak harus ngapain. Jadi waktu itu lockdown, kita bikin catering lah, kita bikin nasi tumpeng lah buat acara lah apa segala macam hanya untuk supaya kita nggak pulangin karyawan. Waktu itu ada 8. Nah itu juga karyawan kita nggak pulangin tapi sampai di titik kelamaan kan PSBB-nya waktu itu kan. Jadi mereka juga harus pulang kampung segala macam. Nah di 2020 terakhir kayak sebenarnya aku sudah mau menyerah dengan dunia F&B. Honestly speaking kayak gue nggak pernah menemukan industri yang seberat ini gitu kan. Terus kayak diomongin apa segala macam kayak nggak mau coba sekali lagi kita buka nih kayak makanya kita buka menu ada bakpao di situ tidak ada waste bisa scalable terus orang juga semuanya kayak makan disitulah terjadi bakpaonya Koko. Itu awal sejarahnya ya. Itu awal sejarahnya dan sebenarnya mie kangkung itu juga ada dalam satu buku menu itu. Mie kangkung berarti ini masih di restoran yang sama ya? Iya. Nah oke. Berarti restorannya tapi ujung-ujungnya tutup. Iya tutup. Waktu Februari buka, Maret kan udah tutup. Nasi yang apa kangkung apa Mie mie kangkung kite tuh kite Betawi. Iya, kita tapi kite gitu. Gue mikirnya kait apa lah bukan kite. Aku bungkusnya very Betawi banget. Oke. Mie kangkung kite kenapa lu malah ujung-ujungnya berani buka lagi? Jadi di tahun lalu itu ini udah cukup stabil. Sistem sudah berjalan, terus memang aku sama Steph ibaratnya kayak kita punya visi kayak nggak mungkin dong kita stuck di bakpao doang gitu loh. Kita memang punya visi misi, kita kerjain segala macam planningnya, tapi kita juga punya ada hal lain yang pengen kita kejar. Nah salah satunya mie kangkung. Jadi mie kangkung ini adalah resep dari mamanya Steph, my partner. Dia yang menciptakan resep itu, makanya kalau kamu datang ke mie kangkung kita sejak 2002. Itu dibawanya sejak 2002. Sejak 2002. Nah 2002 itu mamanya Steph sebenarnya udah jualan mie kangkung. Dia yang menciptakan lah. Jadi kreditnya aku kasih ke mamanya Steph. Karena memang dia hebat lah dalam urusan makanan gitu. Nah dia yang menciptakan lalu dia jual. Tapi jualnya waktu itu kalau gak salah di tetangga mungkin. Dia juga ada kerja kantoran, bawa kerja kantoran. Terus habis itu ada food court jualnya di situ. Jadi mie kangkungnya sampai di tahun 2020 tuh ada aja yang mau beli. Jadi berarti market ada dong. Rasa oke, market ada. Nah sayang kalau kita gak kembangin. Di tahun lalu kita udah cukup stabil ini. Si Steph bilang, aku mau dong jalanin bakmi gitu. Ya udah, kita bikin lah mie kangkung kita jalan-jalan awalnya ke udah mau DP tempat segala macam diselip orang. Ya udah bukan jodohnya berarti. Aku ke Blok M, tanya lancar banget less than a month, terjadilah terbuka semuanya. Beres. Gitu ya. Kalau di Blok M ini sebenarnya emang kan lagi rame banget ya banyak apa sih sebutnya tempatnya kuliner. Iya, pokoknya hype banget gitu lah ya. Semua orang sedang ke Blok M. Iya. Semua pengusaha makanan sedang melirik Blok M. Jadi kayak pokoknya Blok M jadi center of attention lah sekarang benar. gitu. Itu menurut lo gara-gara apa sih seperti itu? Aku nggak tahu ya. Apa mungkin siapa cikal bakal awalnya mungkin gara-gara influencer siapa? Enggak sih, sependengaran aku setahu aku ya yang bikin viral itu awalnya dulu ada salt bread sama donat tuh. Mereka yang bikin naik Blok M hidup lagi gitu kan. Terus aksesnya juga MRT gampang banget kan ke sana. Jadi orang jalan apa enak lah gitu. Nah ketiga di sebelahku itu ada namanya Blok M Square di Pujasera, itu banyak banget makanan. Banyak banget kulineran juga di situ. Jadi ini ya karena jadi berkembang momentumnya influencer ditambah influencer ngeliputnya itu melulu ya momentum naik gitu. Ya. Ditambah mereka bikin taman literasi apa segala macam. Jadi naik lagi. Kayaknya pas aja di situ. Blok M kayaknya setahun 2 tahun lagi bakal naik terus tuh harga sewa ya.
Sekarang juga sudah ya. Kayak Spill dong. Maksudnya harga sewanya semahal apa sih gitu kalau di sana tuh? wah, kalau harga sejujurnya aku nggak bisa ngomong sebenarnya. Oke. Kalau harga karena beda-beda nih. Ada manajemen Blok M Pasaraya, Heeh. Blok M Mall, Blok M Plaza, sama Blok M Square. Itu manajemennya beda-beda semua dan Beda-beda semua. kepemilikannya juga beda-beda. Ada kayak like 50 juta per bulan mungkin, nyampe nggak? Lebih. Sebenarnya kalau kayak di Blok M Pasaraya itu kurang lebih setahun. 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 Oke, masih berarti sama dong kayak di Cikini. Tahu Cikini Iya. yang jadul-jadul itu? Iya. Itu Aku juga segituan. dengar pokoknya Tebet, Blok M itu tempat-tempat yang sebenarnya segituan. ada cikal bakal buat booming kan. Ah, Tapi kalau aku rasa sih sekarang after Blok M Fresh Market Emerald Bintaro dulu nih. ini bakal naik. Iya, Apa lo udah mau naik. ngincer? Udah naik sebenarnya sama Miswa sama Poverches ya waktu itu udah naik. Cuma kayaknya anginnya lagi kesana lagi nih, semuanya lagi kesana lagi. Sekarang sih udah agak turun ya, cuman aku nggak ngerti kenapa pengusaha makanan lagi looking kesana banget. Aku juga nggak paham. Kalau bapaknya Koko sih so far so good ya, doing good gitu. Tapi aku nggak tahu teman-teman di sana. Tapi dengan harga sewa segitu masih worth it nggak untuk di Blok M? Menurut Cukup lo? worth it, cukup. Masih karena Iya. trafficnya gede Iya. ya. Sebenarnya kalau weekdays tuh biasa aja sih kayak mall. Cuma kalau lagi long weekend, lagi Itu berasa. itu memang ramai gitu. Gue pernah waktu itu malam minggu apa malam apa gitu, gue nganterin Chef Citra, nganterin dia pulang lah gitu kan, terus ke daerah situ gitu. Itu pulang, apa ini macet banget gitu kan. Terus gue liat, literally macetnya banyak banget, kok banyak anak muda, motor parkiran biasanya nggak serame ini gitu kan. Kayak menjadi penasaran, gue pengen explore ke sana gitu. Parah. Explore deh. Iya ya. Explore. Soalnya itu muncul mulu di gue. Yes. Blok M, Pastikan Blok M. pakai kaos pendek dan celana pendek karena panas kan jalan di Tapi kalau Gitu. malam hari enggak kan? Iya, malam hari oke lah. Oke. Wow, seru banget. Lu sering banget ikut bazar gue lihat ya? Iya. Kalau Ya. bazar sih 3 tahun pertama tuh sering aktif banget. Di tahun ini nih udah agak kurang. Udah ibaratnya udah kita kurasi lah bazarnya yang kita ikutin besar-besar. Yang rame aja. Bukan yang rame, yang besar aja. Yang besar aja. Ah. Itu terakhir apa, Bright Spot lo ikut? Enggak Kenapa tuh? keterima. Enggak keterima. Kenapa? Enggak tahu, enggak lolos kurasi kayaknya. Oke. Kalau Belum masuk marketnya Bright Spot sama belum ini masuk. Mungkin. Never say never lah pokoknya. Hopefully one day aku juga nggak bisa ngomong nggak ikut gitu. Kita selalu apply kalau mereka terima, puji Tuhan. Tapi kalau enggak ya memang belum waktunya. Aku percaya memang belum waktunya gitu. Tapi ya, lu juga udah oke lah, doing well kan. Doing well. Tapi kalau dari mie kangkung kita ya, mie kangkung kita ini sama bapaknya Koko, mana yang pingin lo gedein? Kalau lo harus pilih satu. Dua-duanya dong. Kalau harus pilih satu. Mbak Pau. Bapak. Kenapa? Karena Mbak Pau ini yang ngajarin aku sampai sekarang. Ngajarin apa nih maksudnya? Everything about business. Oh, oke. Mie kangkung tuh hanya awalnya project coba-coba, berhasil, udah gitu aja. Tapi lu pasti pengen buka cabang lain-lain kan? Pengen. Soon sih sebenarnya akan buka. Soon ya. Soon akan buka. Tapi yang aku bisa spill adalah mie kangkung kita akan mengikuti bazar pertama. Ini aku akan bikin gede nanti. Bazar apa nih? Ada deh. Nanti ada. Nanti. Dia ini ya orangnya. Nggak apa-apa. Kalau gue belum pernah coba soalnya si mie kangkung ya? Mie kangkung kita. Iya. Ini maksudnya adonan mie-nya ada kangkung atau ada kangkung tambahannya atau apa bedanya sama mie ayam biasa? Oh beda. Jadi mie kangkung ini sebenarnya adalah makanan ibaratnya gini. Mie kangkung ini kalau aku ngebungkus kalimatnya ya, salah satu harusnya kekayaan Indonesia menurut aku. Kekayaan Indonesia. Iya. Karena ibaratnya kalau makanan Indonesia kan ada ketoprak, gado-gado, ya kan. Nah, tapi belum ada nih yang ngebesarin mie kangkung sebenarnya. Jadi mie kangkung ini dulu asalnya dari Tangerang situ, orang Chinese ketemu sama orang Betawi, they're married, mereka bikin namanya mie kangkung. Nah, dulu tuh jualnya di Panggulan tuh mie kangkung. Di Panggul dan identik juga dengan pork. Iya. Nah, ini halal atau enggak nih? Ini halal. Ini udah halal. ada sertifikasi halalnya, udah kita pampang besar-besar gitu. Jadi halal. Actually, Central Kitchen-nya sama sebenarnya. Yang di Kebon Jeruk itu. Jadi actually kalau halal Bapau juga mau dipakai halal mie kangkung bisa sebenarnya karena tempat produksinya sama. Cuma kan aku nggak bisa pakai kan. Emang itu untuk brand mie kangkung yang sudah mie kangkung gitu. Nah, terus
sejarahnya seperti itu. Tapi sampai detik ini tuh mie kangkung ini belum booming banget. Kayak orang tuh ke Indonesia makan apa sih? Nah itulah tugasnya aku sama Steph, kayak aku visinya pengen kalau lu bosan sama mie ayam, lu punya mie kangkung loh gitu. Jadi dia biasanya yang dijual dulu kental, kayak lomi, kental, terus habis itu warnanya cukup gelap, kayak kuah kecap gitulah. Ada ayamnya, ada kangkungnya, dan ada togenya, diperes sama jeruk limau dan sambal. Kayaknya Biasanya begitu yang dulu, tapi yang mie sekarang kangkung kita ini tidak kental. Mie-nya bikin sendiri, pakai telur bebek omega, jadi tanpa air abu, tidak ada pengenyal, tidak ada pengawet, semuanya freshly made setiap hari. Kuahnya encer, karena aku nggak mau bikin kental, tambah-tambahin tepung ibaratnya gitulah. Tapi kuahnya kita godok 24 jam. Kuahnya ini ayam atau sapi? Ayam Ya. hanya ayam. Oh betul, lu godok sendiri. Ayam negeri atau kampung? Negeri sih untuk ayam sekarang. Negeri sekarang. Kalau kampung nggak ada dagingnya. Ada tapi dikit. Ada tapi dikit gitu, enggak. Tapi rasanya negeri, beda. Aku harus jujur kan. Iya. Oke. Ya semua punya segmen market masing-masing betul. kan. Gitu. Kalau gue sendiri, kalau ada opsi ayam kampung harga lebih mahal, buat gue nggak masalah. Gitu. Ya again, segmen market ya. Berubah juga sih menurut aku rasanya. Pasti bakal berubah. Dan lagian ayamnya kan kita nggak pakai, maksudnya yang kita pakai tuh cuma dagingnya doang, paha dadanya gitu. Fillet gitu. Iya, terus kuahnya, rempah-rempahnya itu yang kita endepin. Jadi kita bikin today, besok baru bisa jual setiap hari. Makanya mie kangkung tuh ada slotnya. Sehari cuma bisa 200 porsi. Habis itu tutup. Sold out gitu sold ya. Out. Berarti jangan malam-malam kalau ke sana. Aku juga tutup jam 7. Kalau jam biasa sold out jam berapaan? Kalau Sabtu Minggu ya jam 4, biasa jam 5 biasanya ya. Biasanya. Tapi kalau gitu. Weekdays biasanya sampai tutup juga masih ada aja. Oke. Nah, gimana perkara marketing nih? Kan tadi lo bilang kan bisa membesarkan Bapaunya Koko dan lain-lain. Marketing apa yang lo lakuin di Bapaunya Koko sama di bakmi kangkung? Mie kangkung. Kalau marketing dua journey yang berbeda sebenarnya. Dua tahapan yang berbeda. Kalau ini kan dulu berdarah-darah. Dulu tuh kalau ngemulai si Bapau ini, aku marketingnya dulu nggak mungkin. Zaman dulu belum ada influencer nih. Aku ingat belum booming waktu itu. Masa sih? Belum. Oke. Waktu 2021 kayaknya itu belum booming tuh influencer, belum se-booming sekarang lah. Jadi marketingnya tuh kita masih pakai yang kayak flyer, brosur, WhatsAppin orang satu-satu. Terus waktu itu belum ada endorsement kayaknya cuma 1-2 sih. Jadi mulainya gitu. Terus habis itu ikut event-event, itu kan awareness juga ya. Ikut bazar-bazar. Nah, itu si Bapau. Tapi kalau mie kangkung kita itu dari awal buka kita tembakin semuanya endorsement. Oh gitu. Iya, jadi caranya beda nih, dua hal yang berbeda. Dua-duanya working. Tapi kan lebih besar Bapaunya Koko kan? Karena lebih lama kan, udah 4-5 tahun. Karena lebih lama. Oke. Dua-duanya berhasil. Aku nggak bisa bilang nggak berhasil, dua-duanya berhasil. Menurut lo Bapaunya Koko kenapa tidak pakai tekniknya si mie kangkung itu? Kan mie kangkung kan lu pakai endorse kan? Sekarang juga udah mulai endorse. Oh, udah mulai. Dulu karena keterbatasan budget dan segala macam waktu merintis ini. Sekarang udah aman budget. Masih ya pinter-pinternya ya. Masih Nggak. Aku nggak bisa ngomong ini. Puji Tuhan Bapaunya Koko tahun lalu, tahun ini doing well, doing good gitu. Iya. Mie kangkung juga doing good. Harus gitulah, harus. Iyalah, jangan ini. Ini ya. Aku nggak mau ngomong jelek about itu biar kita yang tahu gitu. Tapi bisnisku berkembang, karyawan juga nambah, puji Tuhan, everything good gitu. Kalau Central Kitchen dari tadi si Kebon Jeruk sama satu lagi di Tangerang, Alam Sutra. Gue nganggep itu pokoknya semua Tangerang aja. Kapan harus pokoknya BSD, Alam Sutra, apalah itu udah Tangerang semuanya. Itu lo ngatur delivery-nya gimana everyday? Kita udah ada logistiknya juga. Mobil, motor gitu atau gimana? Kita sampai sekarang motor. Kalau mobil kadang-kadang kebanyakan masih pakai pribadi sih. Pakai pribadi. Iya, bukan aib kok itu. Iya. Gue kadang kalau paket, kalau sore kurir gue nih full, itu misalkan lagi ada apa tuh yang 7766 apalah, itu kan full. Ada beberapa yang nggak bisa. Gue kadang antar kok malam-malam.
Pak kasihan Pak udah sini, mana paket yang itu nih saya masukin mobil udah semua. Iya, Semua pada kadang-kadang kalau bingung. banyak gak bisa motor masih pakai pribadi. Iya, it's okay. Heeh, Nah it's itu maksud gua kayak komunikasi kayak ini di store ini butuh item ini sekian hari Oh ini iya, misalkan. Itu anak-anak udah how berjalan. udah berjalan. Udah berjalan. Ada cara spesial Ada khusus sistemnya. nggak? Gimana? Spill dong. Maksudnya kayak Apa yang harus diperhatiin gitu loh, kayak forecastingnya tuh gimana? kalau misalnya nih kayak Store Pacific Place ya. Store Pacific Place itu kan kita ada sistem kan, kita pakai Mocha kan. Mhm. Nah, itu aku udah ada tangan kanannya di Alam Sutra yang ngatur setiap tutup, oh stoknya sisa segini. Besok kirimnya harus dalam jumlah segini. Karena si Steph udah ngeset setiap hari harus ada stok minimal segini. Bapau mochi segini, wintermelon segini, cashew segini, segini. Ngeliat ke situ. Jadi udah ada rumusnya lah gitu loh. Nah, kalau misalnya siang-siang ternyata sold out, anak Pacific Place bilang udah mau sold out. Dia tinggal lihat laporan lagi. Oke, aku perlu tambah ini. Tinggal kasih ke kurir bawa. Kurir jalan, walaupun siang-siang. Siang. Jadi actually kurir kita itu yang Pacific Place sama Bintaro itu dulu awalnya dari Grab sebenarnya. Tapi aku ngelihat dia tuh kan zaman dulu masih aku ya yang pesen Grab apa segala macam, aku yang masih kasih barang, masih kasih stok apa segala macam. Kurir ini baik banget. Kayak masuk ke toko kita kalau kamu masuk ke toko roti, kamu pakai sepatu aja kan. Dia tuh sampai kalau ngambil barang dia lepas sepatu. Oh ya? Iya. Baik banget, sopan banget. Jadi aku langsung bilang sama dia, kamu mau nggak jadi kurir? Maksudnya kita nih, harganya pakai harga rate Grab, tapi aku bayar transfer langsung. Dari situlah jadi langganan. Jadi dia ibaratnya everyday dalam 1 bulan dia sudah punya gaji tetap dari aku. Sini aja. Iya. Karena dia cuma nganter, habis itu dia bisa keliling nyari Grab. Benar. Until now. Oh masih dengan sistem seperti itu. Iya. Karena masih cukup dengan motor untuk Bapau. Itu di Pacific Place masih ini ya, loading docknya motor nggak bisa turun kan setahu gua. Nggak bisa. Harus parkir di sebelah. Betul, oh masih sama, masih. menyebalkan. Tolong dong Pacific Place. Gua dulu ngalamin soalnya. Tahu parkir disuruh sini. Kayak sama motor rasis banget gitu loh. Mereka ada satu parkiran sendiri untuk motor memang. Iya di luar tapi Di kan luar, nggak betul. bisa masuk ke dalam gitu. Kalau mobil baru bisa. Iya. Ya oke lah itu manajemen lah. Tapi Iya. tolonglah kasihan lah yang masih pakai motor gitu. curhat. Oke. Terus kan setahu gue ya kalau kangkung kan nggak bisa lama-lama ya. Bisa beracun katanya kalau udah berapa jam. Kita setiap hari pasti waste. Pasti dibuang. Pasti waste. Oh benar ya. Ya, tapi kan udah ada, maksudnya udah kegambar nih. Tiap hari misalnya 100 ikat gitu. Ya udah sampai sore tutup ya udah buang. Terus QC-nya lu gimana kan katanya kangkung bisa ada ulet lah di dalamnya segala macam itu Jadi, gimana? QC-nya kita itu cara petiknya aja beda kita. Aha. Ada trainingnya memang. Maksudnya cara petik kangkungnya segala macam. Dari udah petik, kan daun sama batang udah pisah kan. Itu masuk ke tahap pencucian. Habis cuci juga ada caranya bla bla bla, baru kita rebus. Itu nggak akan ada ulet atau lintah atau apapun Sejauh ya? ini sih enggak. Tapi maksudnya gini, kalau kotoran sayuran 1-2 pernah ada yang komplain lah customer. Sayuran kotoran apanya? Aku nggak ngerti, ada misalnya kayak Hitam kan biasanya? Hitam itu. Iya. Jadi anak-anak kayak namanya SOP kebobolan 1-2 ada, Ya, pasti wajar, ada. gitu. Ya bukan mewajarkan tapi it can happen. Iya, manusia gitu, human error lah. Jadi biasa kita sidak balik ke anak-anak, ini kok bisa terjadi, kita track lagi siapa yang cuci apa segala macam, SOP-nya bener gak. Tapi sejauh ini udah gak pernah ada apa-apa sih. Yang penting yang nyobain itu bukan Kalau itu aku no comment. Lu tapi menurut lu tanggapan lu terhadap orang-orang yang sengaja mencari uang haram misalkan? Iya betul. Aku dengan juga cara sebenarnya gitu bukan gimana? tim mereka sih. Aku bukan tim mereka karena aku tim yang kalau nggak cocok, aku nggak cocok misalnya sama bumbu ini, ya udah aku tinggal nggak beli. I don't have to menjatuhkan kamu gitu. Karena karma baiknya juga nggak ada gitu loh. Yep. Aku selalu percaya kalau kita baik sama orang, alam semesta juga pasti baik sama kita. Nah tapi kalau kita memang niatnya untuk menjatuhkan, padahal kita menjatuhkan misalnya niat dia menjatuhkan supaya lu bangkit, tapi kan yang dia terima jatuhnya bukan bangkitnya. Agree. Nah itu yang aku belajar di komunikasi ya. Komunikasi adalah penyampaian pesan. Maksudku A, tapi cara penyampaianku B, tetap orang terimanya B, bukan A. Gitu. Nah makanya aku bukan tim mereka. Aku terima kasih puji Tuhan
sudah beres juga si itu dari peradaban sama kan kemarin kan. Tapi nggak sampai masuk bui dia kan? Aku nggak ngikutin soalnya sejujurnya aku nggak terlalu ngikutin, cuman udah nggak hype juga kan, udah nggak ada kabarnya apa, jadi ya udah gitu. Tapi gue tidak sama sekali gue against menentang kalau dia sampai harus masuk ke penjara. Gue against itu. Maksudnya kayak ya udahlah, lo tobat lah gitu loh, nggak usah sampai begitu segala, nggak usah lah kayak gitu. Menurut gue ya pribadi ya, karena nggak akan enak sih masuk ke penjara. Cuman ya I don't know lah gitu. Tapi itu urusan mereka lah pokoknya sama si itu, karena kan yang kerugian yang dialamin kan. Betul. Let them do it. Apa kayak lo ganti rugi cicil kayak terserah lo mau berapa lama gitu. Oh, gokil bro, kita ngobrol kesana kesini, gue enjoy banget gitu. Ini kita mau coba, tapi sebenarnya gue udah coba gitu kan. Tapi gimana? Mau kita angetin atau? Boleh ya. Sebentar aja. Yang ini kita angetin semuanya atau gimana ya? Boleh. Okay. Jadi mendingan kamu nyobain yang Kunafa kali ya. Suruh cobain. Try your own product. Thank you. Ya udah nggak apa-apa. Ini kita take out sambil mereka panas. Kita ngobrol lagi ya. Oke. Sip, kita lanjut lagi aja kalau gitu. Lo ada ini nggak saran, tips atau apa ya, intisarinya selama lo berusaha 5 tahun ini atau sebelum-sebelumnya yang bisa lo sampaikan ke para UKM di Indonesia? Aku nggak tahu sih, karena narasumbernya juga datang ke sini menurut aku teman-teman yang sama-sama berjuang bareng sih sebenarnya gitu. Jadi yang aku bisa kasih adalah semangat aja. Satu itu semangat, karena aku sama Steph tidak pernah tidak mau kasih saran apapun. Pasti kita kalau orang nanya pasti kita kasih lah ya. Tapi kalau misalnya bisa ngomong kayak semangat terus sih, karena dunia berusaha F&B itu tidak gampang gitu. Jadi tetaplah berusaha. Kadang-kadang kayak aku dengar teman-teman, aduh ini bisnis lagi drop nih, nggak doing good gitu. Ya boleh dibuka lagi bukunya kenapa. Ya boleh lagi dilihat plan-nya seperti apa gitu. Tapi jangan sampai menyerah sih menurut aku. Tetap semangat aja. Namanya kita pengusaha harus selalu berusaha gitu. Pokoknya intinya semangat ya. Semangat. Karena kalau F&B tuh ngelihat teman-teman kalau udah mulai datang ngeluh nih, biasanya nih udah mau give up nih biasanya ya. Biasanya udah mau give up nih, kayaknya aduh produk gue nggak enak nih, produk gue nggak diterima orang nih, kok penjualan gue turun nih. Padahal belum tentu, padahal produk mereka bisa enak, tapi kamu nembak ke kolamnya salah aja gitu. Kamu memarketinginnya tidak tepat aja gitu. Jadi tetap semangat, tetap berjuang untuk coba gitu. Oke, jadi pertanyaan gue mungkin sebenarnya terjawab sih, karena kan gue menanyakan intisarinya. Betul. Kan. Oke, kalau gitu hal teknis apa yang harus teman-teman UKM pelajari? Hal teknis apa yang teman-teman, waduh, teknis ya? Harus belajar apa nih, atau mereka harus perhatiin apa gitu? Planning. Gimana? Kalau aku belajar dari my business, semuanya plannya harus jelas. Mau kemana? Contoh, Cairo Food ini kamu mau bawa kemana? Visinya apa? Tokonya mau berapa? Dalam jumlahnya berapa? Bapaknya Koko di tahun ini pengen ada 4 toko. Kalau 4 toko udah ke-achieve berarti targetnya udah maksimal. Tapi kalau bisa ditulis yang jelas, goalnya maunya apa? Supaya nge-track perjalanannya tuh lebih jelas gitu loh. Oke, gue mau penghasilan bakpao gue misalnya 100 juta. Nah, kalau udah ada angka 100 juta tinggal dibagi dalam 30 hari, dalam penjualannya begini, dalam berapa jam anak-anak kita training, jelas semuanya. Tapi kalau nggak ada planning, lu mau bawa kemana? Ya aku sih belum tahu ya mau dibawa kemana. Cuma kayaknya ini bisnis tiap kali basar laku-laku aja, tiap kali jualan ada-ada aja. Tapi ya aku nggak tahu marketnya. Kayaknya aku nanya target market kamu siapa? Semua orang kok gitu misalnya makan mie ini semua orang. Terlalu abu-abu gitu loh, nggak jelas mau arahnya kemana gitu. Nah selalu aku bilang plannya harus jelas, goalnya mau apa dulu nih. Kamu bikin ini goalnya mau apa gitu, supaya journey-nya bisa alam semesta bisa bantu ibaratnya gitu. Jadi harus ya kayak kamu nih Cairo nih. Oke, kok aku Cairo tahun ini goalnya aku adalah aku pengen buka 3 toko nih. Oke, kalau kamu ada angka 3 kita breakdown dulu nih. 3 ini mau di daerah mana, kan udah jelas nih. Oke, Jakarta Barat gini, Jakarta
ini dari 3 ini kamu mau penghasilannya berapa tiap toko, balik modalnya berapa lama. Jadi ke track gitu. Jangan abu-abu kayak ya kayaknya tahun ini 2 aja dulu deh gitu. Kayak tahun ini 1 aja dulu deh gitu. Nanti terlalu Itu harus ditulis ya. Iya. Disebar ke semua tim atau gimana? Biasanya sih aku sama timku tuh terbuka banget. Bapaknya Koko tuh anak-anak bisa tahu, maksudnya hari ini penjualan nih. Jadi mereka tahu kalau lagi lesu kayak, aduh kok sepi banget nih. Mereka yang ngomong gitu. Jadi aku yang semangatin mereka. Kalau lagi sepi, jangan lesu, jangan lunglai, semangat terus gitu. Gimana kita mau tarik energi orang buat datang kalau kita di toko aja cuma gini, terus cuma lesu, aduh tungguin pembeli gitu. Tetap drive-nya harus ada, kayak semangat dong gitu. Kalau si bakpaunya Koko nih sehari deh itu bisa jual berapa piece bakpao? 10.000 piece? Enggak lah, kalau 10.000 rupiah mah. Tulis dong kalau Iya, gitu kan. itu goal 10 tahun ke depan berarti Oke. ya. Enggak deh, terlalu jauh. Jangan. 4 tahun deh. 4 4 tahun dari tahun. sekarang bisa. Jadi Oke. kita kalau lagi rame-ramenya kita bisa 1.000 sampai 2.000 per hari. 1.000 sampai 2.000 per hari. Iya. Oke. Tapi kalau lagi low season ya 400 per hari. Berarti 500. satu cabang sekitar 100 Iya. 100 bakpao Iya. ya. Dulu ada yang ingat nggak dozen ya kalau nggak salah ya? Dosen. Berapa sih dia sebut bakpao Donat. donat. Ada ingat nggak? Enggak. 5.000 per apa? 5.000 per hari ya. Dia donat tapi ya gitu. Kalau dari ini bukan ngebandingin ya Iya, sama iya, sekali iya. enggak. Cuman I'm happy loh dengar kalau dia bisa achieve 5.000 satu hari. I'm so happy. tapi dia cabangnya berapa ya? 12 apa 6 ya? Dozen tuh. Lupa ya. Pokoknya dia cabangnya banyak dan dia jual donat ya. Iya, Enggak betul. bisa yang apple to apple Iya, juga betul. kan gitu. Tapi kalau teman-teman rame tuh I'm so happy. Iya benar. Aku bukan yang kayak kok dia rame ya gitu. I'm so happy. Kayak aku sama Steph kayak akhirnya, maksudnya bisa denger orang berhasil tuh we're so happy gitu loh. Bukan yang kayak dia rame kok kita enggak gitu. Kalau kita enggak berarti kitanya sebenarnya males sebenarnya ya kan. Tapi kalau makanya kadang-kadang ngomong sama teman-teman kayak di pasar, kamu gimana? Are you working well gitu. Kalau lu working well, thanks God gitu. Tapi kalau enggak, kita bisa bantu apa nih gitu. Kadang-kadang kita tukar produk, kita beli produknya dia lah, Oh apalah, iya kalau di kasih bazar. karyawan gitu. Supaya semangatnya ada terus gitu. Karena zaman sekarang kayaknya kalau competition itu bukan begitu lagi deh. Competitionnya collaboration sekarang. Iya, Iya kan? iya. Anginnya udah collaboration bukan competition lagi gitu. Kebayang. Nggak, sorry kenapa gue nanya pertanyaan ini. Karena seingat gue dengan berapa puluh episode atau 1,5 tahun gue ngelakuin podcast. Seingat gue ya saat ini. Gue tuh baru nanya pertanyaan ini tuh baru ke 2 orang doang. Ke dosen sama ke elu. Sama gak tahu. Kadang kan kayak kalau podcast kita ngalir aja kan. Betul. Kayak gue gak tahu, agak aneh mungkin kalau gue misalkan nanya ke misalkan dia jualan kopi gitu kan. Misalkan laku berapa gelas per hari gitu. I don't know, gak keluar aja pertanyaan itu gitu kan. Jadi kenapa gue langsung inget ke situ gitu loh. Ya puji Tuhan kalau kita lagi rame-rame bisa achieve 2.000 lah sehari. Happy denger lah. 2.000 pernah, 2.000 lebih pernah gitu. Tapi itu waktu masih satu Central Kitchen ya, nggak tahu deh sekarang. Iya karena lo juga baru buka ya. Iya baru Hopefully banget. mudah-mudahan lancar semuanya. Nah coba sebutin satu makanan favorit brand lokal Indonesia. Harus local food ya. Enggak mesti lokal food tapi lokal brand. Local brand. Yes. Makanan 1, minuman 1, snack 1. Oke, aku kalau lokal brand aku sebut bakso Solo Samrat, enak. Oh, lu suka itu. Gua suka Itu bakso makanan Samrat. ya. Itu makanan. Oke, minuman. Atau bakso Cuanki Bandung juga boleh. Punya teman gue lagi. Oke. Terus minuman ya. Iya. Aku suka kopi lagi. Kopi apa yang lu suka? Anything about coffee aku suka. Tapi kalau Sebutin satu brand. kopi tubruk deh. Kopi. Siapa yang mau disebut kira-kira? Aku sebut yang menurut aku unik dan berkesan di aku kopi buluh. Kopi buluh. Itu di mana? Dia punya store di Indonesian Design District Pik 2. Oh, jauh bener. Dia udah Tapi punya main-main lah. berapa cabang tuh dia? Kayaknya sekarang ada 2 deh. Ada 2 cabang. Kayaknya ya. Jauh banget lagi. Tapi kopinya di Areng. Oke. Bukan Turkish coffee gitu, bukan? Ini Kopi di Areng Areng. aja. Itu menurut aku berkesan. Itu kalau nggak jauh mungkin gue udah beli tiap hari. Ini kopi yang ditaruhin areng gitu? Kayaknya ya. Apa yang di arengnya di bawah? Aku nggak tahu. Karena dia nge-serve ke aku udah Udah jadi jadi. gitu. Cuman wanginya beda. Menurut Menurut aku itu berkesan sih. Cuma karena jauh aja. Oke. Pik 2. Kopi. Snack sekarang. Kalau snack ya.
Snack roti termasuk gak? Ya, it's okay. Aku suka yang udah kesini deh, aku suka Mad Milk. Fiona. Mhm. Aku dulu suka makan roti dia tuh yang fluffy milk bun-nya. Iya, gue juga suka. Gue suka yang Thai tea, kalau nggak salah isi Thai tea Oh, ada. itu kamu yang cold milk bun kali. Nggak tahu, roti. Tapi yang apa ada atasnya 4 ya? Iya, Gue lupa deh. 4, tapi dia ada yang dingin, ada yang versi dingin, ada yang biasa. Enggak, yang biasa. Oh, aku juga yang biasa. Yang biasa. Iya. Oh, ada yang dingin dia. Iya, ada yang. Dia Fiona baru lagi collab deh, kalau nggak salah sama Dozen deh. Betul. Iya, gue liat postingan mereka kan. Betul. Oke. Terus oke, berarti udah selesai 3 ya. Ngomong-ngomong soal collab nih, lo udah pernah collab sama siapa aja? Aku baru collab itu tahun ini sama 2 influencer sebenarnya. Influencer, bukan brand makanan. Bukan brand makanan. Siapa tuh? Di Februari pada saat kemarin Hampers, aku collab sama namanya a dude named Steven. Itu dia influencer terkenal lah pokoknya, ibaratnya gitu. Sama Steven Tie namanya. Oke, gue berarti kurang mengeksplor influencer. Nah, pokoknya kayaknya kalau influencer makanan top of mind-nya aku mereka lah gitu, dua namanya duo Steven. Mereka yang lagi collab sama brand Acai namanya. Acai itu yang apa sih, kayak es krim gitu? Iya, mereka lagi collab matcha apa gitu, duo macho namanya kalau nggak salah deh. Ini Acai ini beneran acai berry atau namanya doang mereka? Aku kurang tahu. Kan Acai itu kan terkenal di luar tuh kan. Betul. Karena acai berry-nya kan yang dari Amazon. Betul. Nah, gue sempat lihat itu brand, cuman gue nggak tahu itu beneran ada acai berry-nya atau cuma namanya Enggak, doang. dia actually jual cold press juice dulu. Gitu. Baru ada sekarang kayak es krim lately baru berapa? Apa aku yang ketinggalan ya? Pokoknya aku terkenal dulu dia zaman Covid dia jualnya minuman cold press juice gitu kayak Rejuve gitu. Oke, tahu. Itu yang terkenal. Tapi sekarang dia collab ice creamnya gitu. Nah, lo collab ini sudah selesai atau masih running? Itu Imlek sudah selesai untuk Hampers. Nah, sekarang yang berjalan dari Maret sampai sekarang dan akan launching soon di akhir bulan ini itu sama Riverland sosis. Riverland sosis. Itu bikin apa? Isinya sosis bapaunya? Iya. Oke. Jadi nanti akan launching di Semasa beberapa bakpao yang untuk collab sama Riverland itu kita bikin bakpao pizza. Bakpao pizza, terus ada beberapa rasa yang lain juga, ada berry-berryan juga, nanti akan launching di Semasa akhir bulan ini. Gua tuh mau rekomendasiin ya. Lu bikin bakpao isinya pastirma. Bukan pastrami, tapi pastirma. Pastirma tuh apa? Sejujurnya aku nggak tahu. Yes, gue sangat amat merekomendasikan. Itu kayak, aduh, nggak bisa diutarakan dengan kata-kata ya. Itu enak banget. Jadi dia daging cured, jadi dia daging gelontong gede gitu, gelondong. Ya itulah pokoknya daging gede gitu, diasinin, simpan sampai dia kering gitu, terus baru dibalurin lagi bumbu, terus dikeringin lagi. Tapi itu proteinnya dari hewan apa? Sapi. Oh, itu sapi. Ini sapi. Gue belum pernah nemu yang kambing ya untuk pastirma ya. Waduh, itu enak. Rempah-rempahnya tuh pakai fenugreek, paprika. Itu enak banget. Itu enak banget ya. Dan menurut gue ini bisa jadi hype sih di Indonesia sih. Rasanya unik banget. Masalahnya yang jual di Indonesia nggak ada. Gue cuma jual bumbunya. Dan gue bisa bikin itu. Tapi gue nggak bisa yang add a scale and halalnya juga nggak bisa keluar. Jadi gue kayak artisan make di rumah aja. Nggak apa-apa itu dulu. Mulai dari itu dulu. Nggak. Selalu ada halalnya langkah. Susah. Gue nggak bisa ngurus halalnya. Halalnya susah. Sertifikat halalnya. Maksudnya apa yang bikin dia nggak halal? Oh enggak. Jadi semua bahannya actually halal kan? Halal. Cuma kan ngurus sertifikat halal itu kan diaudit, proper place dan lain-lain. Terus belum metode penggantungannya. Itu kayak agak tricky banget di Indonesia. Apalagi di Indonesia kan iklimnya. Enggak, kalau misalnya kita ambil sapi yang sudah ada sertifikasi halal, lalu kita olah dengan bumbu yang semuanya halal, tetap akan butuh diaudit halal lagi. Itu ntar aku coba tanyain ya ke orang halalku ya, kalau misalnya mau launching ini gimana. Setahu gue sih harusnya nggak bisa ya. Harusnya nggak bisa. Dan gue ngomong gini bukan kayak gue mau collab sama lu biar ini enggak, karena gue tau gue bikinnya juga pun susah. Gitu. Tapi kan kita penasaran, nanti ya kalau gue bikin atau gue lagi beli dari Turki itu soalnya mahal banget. Jadi kayak daging itu 1 kilonya bisa 1 juta bro. Wow. Jadi maksud gue emang susah juga dijual. Jadi
I don't know, nggak make sense lah buat dijual lah. Oke. Tapi rasanya luar biasa. Oke. Mungkin nggak tahu gue satu bapau 50.000 mungkin baru bisa masuk Baru harganya bisa di ya. situ. Oke. Tapi nggak apa, itu buat lo explore aja. Yes. Kan Itu semua tantangan sih, kayak gimana caranya bisa itu gitu. iya, pastirma sama Pastir mah. sama sujuk. 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 Itu sujuk nanti kapan-kapan deh. Gue just tip dulu karena jujur gue terusang untuk bikin gue juga males. Oke. Nanti gue beli aja dari just tip dari Turki, nanti gue kirimin ke lo cobain. Ya. Siap. Nanti lo kalau mau proses lo just tip aja sendiri lah, nggak usah beli dari gue itu nggak apa-apa. Oke. Siap. Penasaran Itu sih. unik banget menurut gue, bapau rasa itu kayak wow. Oke. Ya. Belum ada lagi ya. Yes. Jadi teman-teman yang buat penasaran pastirma sama sujuk bisa cek Tokopedia. Itu banyak kok jasa-jasa Turki. Oke. Mereka bisa beli, cuman harganya jangan kaget aja. Tapi aku tuh kalau di itu penasaran gitu gimana ya supaya bisa misalnya masuk ke bapau atau gimana. Jadinya kayak ya kita coba. Kita mau coba yang mana dulu nih? Terserah ya. Kok jadi ini ya gue ya. Jadi bingung ya. Ini yang pasti pistachio Ya, karena udah ada crumble-nya. Betul. Ini yang ini apa? Kalau ini ayam chashu spesial, ayam Oh. chashu sama telur asin. Yang waktu itu gue udah coba tuh apa aja ya? Iya, ini. Yang Ini ini. sama ini. Ini juga udah coba nih. Ini apa? Hijau nih. Kacang hitam. Kacang Actually base-nya dari kacang hijau kupas, tapi kita kasih charcoal Oke. jadi kacang hitam karena tausa itu identiknya harus hitam. Oh, lu mau dapetin hitamnya dari situ, dari Charcoal. Biasanya karpalnya. kalau di luaran sana kalau mau murah orang pakai tawas biasanya. Hah, tawas. Heeh. Emang jadi hitam tawas? Iya, dan ada kayak bau khasnya gitu. Nah, cuma kita tahu bahwa tawas itu nggak terlalu bagus untuk kesehatan. Kita pakai charcoal. Kalau yang ini? Ini ayam gurih, jadi kayak abang-abang zaman dulu dagingnya padat putih, gumpal kayak siomay. Ayam gurih. Heeh. Oke. Makanya namanya bapau abang. Yaudah, gue coba yang pistachio aja lah. Boleh. Kita coba ya. Ini mau recall rasa yang kemarin. Rasa yang Oke. pernah ada. Ya, wanginya membuat relax. Yang cara bener makan bapau tuh gimana? Nggak ada sih, nggak ada. Cuman biasanya kalau kita tes dia, maksudnya bapau tuh bagus dan tidak bantet adalah, ini sorry ya, aku pencet ya. Oh iya. Nah, biasanya kalau kamu pencet dia balik. Ini gue pencet, balik. Iya. Oh guys, kunafa, pistachio, ada coklatnya. Wah, mantap. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Bakpao namanya pistachio kunafa. Apa Crispy bakpao? pistachio kunafa. Bukan bakpao Dubai. Bukan, aku Bukan. nggak, aku memang bakpao crispy pistachio kunafa. Bakpao crispy pistachio dari bapaunya Koko di depan orangnya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Kok aku jadi takut? Dikukus aja masih crispy Iya, ya. Dia kalau dikukus terus pun kita udah tes dia akan crispy terus. Tau nggak racunnya apa? Lu pakai butter apa pakai minyak? Butter. Pakai butter kan? Ah, Jangan pernah pakai minyak. Rancit. iya. Bau tengik dan dia nggak crispy. Enak banget dah. Langsung calming gitu loh kayak. Nah, ini aku bilang maksudnya kalau misalnya coba aku bikin nih, maksudnya si Steph sama aku kemarin R&D ini rasanya tuh nggak yang bikin mata blenek. Ngerti kan maksudnya poin aku itu gitu ya. Jadi itu rasa nanggung tapi tetap pengen makan terus gitu. Nah, itu yang kita mau ciptain gitu. Dan lo isinya juga nggak pelit ya. Betul. Kita bapau yang isiannya 50 isian 50 tepung. Jadi Oh ada seimbang, ini gitu ya. biasanya kalau orang jual bapau tuh misalnya adonannya 100 isiannya 10% biasanya. Kadang kalau suka beli bapau di mana gitu ya. Ini mana nih ayamnya nih? Oh ngumpet di sebelah sana. Ini enggak. Ini di mana-mana ada. Iya. Aku Senternya. sendiri kalau makan bapau buka zong sebel. Masa aku jual hal yang sama, aku nggak pernah mau. Makanya kita buka maunya melimpah gitu. Karena aku sukanya hal yang, maksudnya makan bakpao tuh maunya roti ya, melimpah gitu. Wah, enak banget sih. Pas kalau dikukus gitu. Sama kopi pas. Sama kopi makannya ya? Iya biasanya Gitu. kopi atau teh. Nice. Enak banget. Wow, bro. Thank you so much. Aku yang thank you for having me. Thank you. Gua anut banget udah lu mau kesini. Dan maaf juga ya. Nggak apa-apa. Nah ini soal gini, ada tulisannya tuh di bawahnya ya, pakai pensil. Iya pensil. Lu tuh satu-satu gitu. Tulis satu-satu. Capek kali. Biasanya kita dapat komplain kok ada pensil sih. Jadi actually pensil itu cukup aman untuk dikukus tuh aman banget sebenarnya kandungan pensil tuh. Dan kedua tidak kena.
di makanan juga gitu. Nah, dari bawahnya. Iya, karena dari bawah. Dari sininya enggak. Betul. Dan itu nempelnya kan ke kelakat. Kemana? Oh, ke kelakat. iya. Iya. Wow. Seru banget bro, kita udah hampir 2 jam ya ngobrol ya. Wow, enggak. Thank you banget bro. Ada planning ke depan mau ngapain? Enggak, aku planning udah pasti ada. Ada. Pokoknya kita gas terus aja dah. Aku planning udah ada sampai akhir tahun. Aku sama Steph gaspol terus untuk Bapau dan mie kangkung. Kita cuma ngejalanin planning yang udah ada, gaspol aja terus, pokoknya semangat terus lah. Ini kayaknya semua member TFC bakal kesini kayaknya ya. Silakan diundang. Masih Siap. banyak kayaknya member-member yang belum ada nih. Masih banyak, cuman kita harus riset dulu gitu. Apa? Ada sih yang kayak nggak mau, ada nggak sih yang nggak mau? Pasti ada sih, tanya Rania lah ya. Kadang kayak nggak pede atau gimana gitu, atau dengan alasan-alasan tertentu lah. Tapi kita berusaha mengundang gitu. Thank you once again. Thank you. Sukses guys. Teman-teman ingat kalau kepingin bakpao, ingat bakpaunya Koko. Ingat bumbu, ingat Cairo Food. Sampai ketemu di episode selanjutnya.